Kita tahu marah, oke, adalah salah satu dari jenis atau varian emosi ya. Ada sedih di sana, ada apa namanya kegembiraan, kecemasan, terkejut segala macam gitu ya. Dan marah adalah salah satu bentuk dari emosi gitu ya. Nah, ini dia teman-teman ya. Emosi ya karena bagaimana kita pernah belajar waktu minggu yang lalu ya bahwa emosi adalah sinyal tindakan. Nah, demikian juga dengan kemarahan ya, dia pun juga merupakan sinyal tindakan, teman-teman. Nah, maksudnya apa Kang Hadi? Ya, sinyal tindakan. Jadi ketika kita merasakan emosi tertentu, ya berarti itu adalah sebuah sinyal, ya, pesan bahwa ada sesuatu yang belum beres di sana yang perlu dibereskan. Ya, jadi emosi itu dia muncul sebetulnya membawa pesan, ya, sinyal tindakan. Kita harus melakukan sesuatu dan ketika kita sudah melakukan sesuatu, maka emosinya itu kemudian menjadi hilang gitu ya. Nah, termasuk juga dengan kemarahan ya. Nah, marah itu pasti juga muncul ketika ada sesuatu yang terjadi. Ya, ada event, lalu kemudian ada respon, lalu kemudian ada outcome. Nah, di sini teman-teman ya, emosi itu ya terkadang tidak disadari oleh orang yang mengalami ya emosi kemarahan ini. Ya, terkadang mungkin juga kita mengalami ya situasi di mana kita marah ya, teman-teman. Nah, seperti di judul yang kita sampaikan, ternyata marah ini itu ada marah yang pada tempatnya dan juga ada marah yang tidak pada tempatnya gitu ya. Maksudnya apa Kang Hadi? Ya, jadi marah pada tempatnya misalkan gitu ya. Kita membuat sebuah peraturan ya yang perlu dikomitmen secara bersama, perlu dikerjakan secara bersama-sama. Lalu kemudian ada yang melanggar lagi dan melanggar lagi gitu ya. Nah, lalu kemudian pasti di antara kita itu ada yang merasa marah ya dengan sikap tersebut gitu ya. Nah, itu tentu adalah marah yang wajar gitu ya. Walaupun kemudian respon yang kita berikan setelah marah itu apa, itu juga menentukan resultnya, outcome-nya, apa yang mau kita lakukan setelah ada rasa marah itu gitu ya. Lalu kemudian juga contoh lain misalkan apa namanya ada sesuatu yang uh, sifatnya dilanggar gitu. Ya tadi sudah ya. Jadi intinya ada yang dilanggar di sana, kita marah ya. Lalu kemudian contoh lainnya dari apa sih Kang marah yang tidak pada tempatnya. Nah, ini dia. Ketika ada marah yang tidak di tempatnya seperti misalkan kita marah saat ditanya, "Kang, apa kabar?" gitu ya. Kita marah. Ditanya sesuatu, "Kang, dari mana?" Kita marah gitu ya. Pokoknya untuk hal yang sepele ya, kita respon dengan kemarahan ya. Setiap perilaku orang lain ya, walaupun memang berdampak kecil secara pelanggaran misalkan, nah, kita bisa merespon dengan marah juga misalkan ketika kita memiliki kemarahan yang tidak pada tempatnya. Nah, ini dia teman-teman ya, yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah marah yang tidak pada tempatnya ya, karena saya ulang tadi bahwa emosi pada prinsipnya adalah baik, ya adalah sinyal tindakan. Namun ketika emosi tidak pada tempatnya, ya kemudian menjadi mengganggu produktivitas kita. Ya, nah itu dia teman-teman. Ya, kenapa sih kita harus kemudian mengatasi marah yang tidak pada tempatnya ini ya? Karena tidak jarang ya di antara kita atau orang-orang yang memang mengalami marah yang tidak pada tempatnya tadi, dia sedang menggali kuburnya sendiri gitu ya, Bapak Ibu. Kenapa disebut menggali kuburnya sendiri? Ya, saya jelaskan. Kenapa kita perlu kemudian mengelola amarah ya. Yang pertama ada dari penelitian ya, dari Iowa State University ya. Nah, di sana teman-teman ya, Bapak Ibu, dari penelitian tersebut ya menjelaskan bahwa 25% lelaki yang pemarah ya, dia dapat meningkatkan resiko terserang penyakit itu 1,57 kali dibanding mereka yang eh, apa namanya yang tidak marah gitu ya.
Nah, penelitian ini teman-teman dia melibatkan 1.307 pria ya yang dilakukan sejak tahun 1968 sampai dengan 2007 ya. Nah, penelitian ini ya dipublikasikan di jurnal Social. Wah, luar biasa teman-teman ya. Jadi orang-orang yang di sana terbiasa memiliki sifat marah ya, dia secara tidak sadar sedang kemudian merusak secara tidak sadar gitu ya dirinya sendiri dengan pikirannya gitu ya. Karena dari dari marah ini ya seseorang menjadi memiliki kemungkinan penyumbatan arteri ya oleh zat lemak, teman-teman. Nah, itu dia dari penelitian pertama. Lalu kemudian ada lagi penelitian yang kedua, teman-teman, dari Profesor Richard Wiseman. Ya, beliau adalah penulis buku The Luck Factor ya dari University of Hertfordshire ya, yang di Inggris sana. Ya, beliau melakukan sebuah penelitian, teman-teman. Ini menarik ternyata. Menurut beliau, ya orang-orang pemarah itu lebih sial atau tidak beruntung ya ketimbang orang-orang yang lebih tenang atau lebih rileks. Ya, dalam penelitiannya beliau, ya orang-orang yang lebih tenang, lebih rileks itu lebih tinggi kecenderungannya itu menjadi orang yang lucky atau menjadi orang yang beruntung. Nah, ini teman-teman ya, orang-orang yang pemarah ternyata yang pertama dia sedang uh, tidak secara produktif ya membangun kesehatan fisiknya. Lalu kemudian yang kedua, orang yang ternyata pemarah ya dia sedang menjauhkan dirinya dari keberuntungan ya. Bahkan ini sudah dilakukan sebuah penelitiannya ya teman-teman oleh Profesor Wiseman gitu ya. Nah, lalu kemudian bahkan di dalam hadis ya yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW ya, bahwa seseorang yang mudah marah gitu ya, maka dia itu sangat mudah sekali dipermainkan oleh syaitan gitu. Jadi luar biasa sekali teman-teman. Halo, ada bocor ya Kang Yofi? Ada distract di sana. Nah, di sini teman-teman, lalu kemudian ada lagi yang menarik teman-teman ya tentang marah ini. Ketika kita mampu sebaliknya mengatasi kemarahan ini teman-teman ya. Dari Rasulullah SAW ya juga disampaikan oleh dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Ternyata orang-orang yang mampu menahan marahnya ya ketika dia mampu untuk melampiaskan kemarahannya ya, maka nanti di hari akhirat nanti di yaumul akhir ya maka dia akan dimuliakan di antara semua makhluk ya, dan juga Allah kemudian menawarkan kepadanya ya untuk memilih hurun ain yang ia suka gitu ya. Apa itu kan hurun ain? Ya, sebagian ulama menyampaikan hurun itu adalah bidadari ya, dan gimana dengan perempuannya, berarti perempuannya adalah menjadi bidadarinya gitu ya. Nah, itu singkat teman-teman ya, kenapa kita harus kemudian membuang kebiasaan marah kita ketika memang kita berada di step itu ya, di step kemarahan ya. Karena yang pertama ya merugikan secara fisik, secara mental dan juga secara keberuntungan bahkan. Lalu ketika kita mampu mengatasi dan membuang kemarahan, justru banyak manfaat yang bisa kita peroleh. Di antaranya kemuliaan tadi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ya, kesehatan fisik, kesehatan mental juga bahkan yang barusan disampaikan ya menurut penelitian. Dan juga dalam sebuah hadis juga Rasul menyampaikan la taghdab walakal jannah. Jangan engkau marah atau tidak usah marah lah gitu ya. Maka bagimu surga. Nah, di sini teman-teman kita bisa bayangkan ya, ketika kita membuang sifat marah ini, sifat kebiasaan marah ini ya, jangankan hajat kita atau kebutuhan kita di dunia. Misalkan Anda butuh apa? Yang pertama misalkan, Kang saya butuh ekonomi membaik gitu ya. Jangankan butuh ekonomi membaik gitu ya, bahkan surga pun diberikan. Itu kan perkara remeh-temeh gitu ya. Nah, bahkan tadi ya
Oleh Allah ditawarkan bagi orang-orang yang sanggup menahan amarahnya. Ketika dia mampu meluapkan amarahnya, oleh Allah ditawarkan, mau apa sih, silakan, sini aku beri, gitu ya. Saking besarnya fadilah kita, ya, bisa menahan amarah, gitu ya. Nah, itu dia teman-teman, ya, alasan di antara beberapa alasan, maksud saya, kenapa kita perlu sekali untuk membuang kebiasaan marah-marah yang dalam arti negatif tadi, ya, tidak pada tempatnya, ya. Nah, teman-teman, kalau misalkan sangat penting sekali tadi kemarahan kita buang, ya, karena ada banyak sekali kerugian di sana apabila terus kita simpan, dan ternyata luar biasa banyak sekali fadilahnya apabila memang kita menjadi peramah dan bukan lagi menjadi seorang pemarah, ya. Lalu gimana Kang caranya, ya, kalau seseorang sudah masuk ke dalam lingkaran emosi, lingkaran setan emosi, ya, dalam arti sudah seperti orang yang ediktif, ya, sudah seperti orang yang kecanduan, marah lagi, marah lagi, marah lagi, mudah sekali marah, gitu ya. Padahal dia, sekali lagi, ya, ketika dia melakukan itu, marah lagi, marah lagi, marah lagi, itu sama dengan dia sedang menggali kuburannya sendiri, ya, dia sedang bunuh diri dengan psikis, dengan pikirannya dia sendiri, gitu ya, dalam tanda kutip teman-teman, ya. Nah, itu artinya, lalu Kang gimana sok atuh aik itu mah, ya, gimana cara kita keluar dari jerat tadi apabila kita sudah masuk ke dalam pola mudah marah tadi, ya. Oke, teman-teman, karena kita malam hari ini ya masuk ke sesi hypno healing, ya, maka saya tentu akan sharing kepada Anda tentang hypno healing, bagaimana cara hipnosis kemudian membantu teman-teman ya untuk kemudian keluar atau melepaskan diri dari pola kemarahan ini, ya. Tentu ada banyak. Kang boleh tanya Kang? Gimana Kang? Ya, ini ada yang nanya nih. Eh, Yes. saya mau dihipnosis nih gini, aman nggak nih katanya ya kalau dihipnotis Oke. itu? Kayak ya kayak gitu nggak nih? Oke. Ya, ini dia teman-teman, ya, banyak yang salah persepsi, ya, eh, tentang hipnosis. Ini sangat wajar sekali karena memang di infotainment dan berita-berita banyak sekali berita-berita yang sebetulnya tidak menunjukkan identitas hipnosis itu sendiri, gitu ya. Ya, karena kenapa hipnosis sebetulnya adalah ilmu sains, teman-teman, itulah yang dikembangkan oleh dokter medis, ya. Bahkan pengembangnya pun, ya, seperti Sigmund Freud, lalu kemudian Ericksonian, gitu ya, Erikson, itu semuanya adalah psikolog dan dokter medis semuanya. Jadi tidak ada dukun di sana, gitu ya. Jadi ini adalah ilmu sains, ya, ilmu psikologi, ilmu komunikasi berbasis psikologi yang memang saat ini pun juga dimanfaatkan oleh perguruan tinggi, terutama di jurusan psikologi di Amerika Serikat. Bahkan di Indonesia pun ya sudah menggunakan metodologi hipnosis, ya. Dan saya pun juga mengajar, bukan mengajar secara tetap sih, ya, bukan, tetapi diminta untuk mengajar di Universitas Islam Yogyakarta untuk mengisi program ini, ya, untuk mahasiswa-mahasiswa di sana jurusan psikologi, gitu ya, tentang hipnosis dan teknik-teknik penyembuhan dari hipnosis. Banyak sekali teman-teman, ya, teknik hipnosis, hipnoterapi yang bisa kita gunakan untuk membantu kita mengelola pikiran, gitu ya, ketika kita mengalami yang namanya faded state, gitu ya, atau ada state yang terkunci, gitu ya. Ada role model, ada circle excellence, gitu ya, ada gestalt terapi, lalu kemudian juga ada chair terapi, ada board terapi, banyak sekali variannya teman-teman dalam hipnoterapi yang bisa kita gunakan. Dan semuanya itu berbasis komunikasi, psikologi, ya, dan juga ya pengobatan medis, gitu ya, secara psikis. Itu Kang Yofi, jadi aman insya Allah, ya. Jadi bukan mantra, bukan apa-apa, ya, justru tidak ada. Dan bahkan nanti ketika digunakan itu sangat tidak tepat sekali ketika pas digunakan lalu kemudian kita tidak sadar, itu juga keliru, ya. Itu adalah sebuah tayangan yang miskonsepsi mungkin dari pemirsanya, ya.
sebetulnya hipnosis tidak seperti yang ditampilkan oleh Uya gitu. Masih Demikian sadar Kang berarti ya Kang Yofi. ya? Masih sadar berarti ya? Sadar, tetap sadar teman-teman. Ya. Siap. Hanya gini, hipnosis itu dia pergeseran ya, gelombang kesadaran kita dari yang awalnya di beta dia turun ke alfa atau theta. Nah itu apa Kang? Gelombang alfa, theta, beta, delta itu naon sih? Kan? Nah teman-teman yang belajar ilmu hipnosis pasti mengenal gitu ya, part atau bagian-bagian dari gelombang ini. Beta itu apa, alfa itu apa, theta itu apa, delta itu apa. Nah gelombang beta itu teman-teman dia uh, kondisi di mana state kita itu dalam multiple fokus, banyak fokus di sana. Nah, namun ketika sudah masuk ke state hipnosis, kita menjadi one fokus. Dalam arti lain adalah kita menjadi lebih khusyuk seperti itu teman-teman. Lebih fokus, lebih bisa mengakselerasi satu objek ya, ketimbang di gelombang beta tadi. Kita banyak sekali yang diperhatikan oleh pikiran kita, oleh otak kita. Ya. Ketika masuk ke gelombang hipnosis atau ke gelombang alfa, maka kita lebih fokus, lebih bisa memaknai satu objek, satu peristiwa seperti itu, teman-teman ya. Jadi hipnosis itu cuma menggeser gelombang kesadaran dari sadar seperti ini bisa perhatian atau fokus terhadap banyak benda ya. Nah, kalau hipnosis dia menjadi one fokus. Nah, hipnosis sendiri dia menggeser ya kualitas gelombang otaknya dari beta ke alfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat sore buat Mas Adi dan juga Kak Eka dan juga teman-teman ya. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari saya mengikuti pelatihan Detos Jiwa ya. Jujur, ini pelatihan bagi saya benar-benar keren, wow banget. Karena saya berpikir kalau masa lalu itu agak susah untuk dirubah, untuk diperbaikin. Ya, apalagi saya juga termasuk orang yang selalu dihantui oleh masa lalu ya. Tetapi berkat pelatihan Detos Jiwa ini, saya mulai perlahan mulai menerima keadaan saya. Seperti gimana cara teknik pas, lalu saya pakai juga teknik yang switch pattern, sama juga time travel. Itu benar-benar mengena banget dan sampai terasa energi positifnya. Jadi, dan di samping itu kan masih ada juga kayak praktek dari napas syukur, lalu juga collapsing anchor, lalu berjalan dan masih banyak lagi, luar biasa ya. Jadi saya benar-benar thank you banget sama Mas Adi dan juga Kak Eka ya sudah dipertemukan di pelatihan ini. Dan jujur saya masih terus belajar, saya masih terus mau perbaiki diri karena saya merasa bahwa masih banyak dalam diri saya itu harus diperbaiki. Untuk itu semoga pelatihan ini tetap terus terbantu untuk orang-orang yang benar-benar yang ingin berubah hidupnya, dan semoga saya juga bisa terus berkembang karena lebih baik. Dan semoga jika ada kesempatan saya bisa bertemu dengan Mas Adi dan Kak Eka. Dan juga saran terakhir dari saya mungkin bisa dipakai Zoom sekali-sekali untuk ngobrol bareng ya. Oke, jadi itu saja dari saya. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar nih. Ya, muncul suara Kang, bagus. Cek. Bagus Kang, bagus. Siap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik teman-teman semuanya. Ya, mohon maaf gangguan teknis. Masya Allah, walaupun ini menguji kemarahan kita, Masya Allah ya. Betul. Dipraktekkan. Mudah-mudahan teman-teman di sana juga berhasil lulus ujian kemarahan. Insya Allah. Oke, baik. Barusan kita terputus, lalu kemudian nyambung lagi sekarang sampai mana Kang terakhir Kang? Sampai tadi penjelasan kondisi alfa, beta, theta. Oke. Alfa, beta, theta. Oh ya, tentang hipnosis ya? Betul. Penjelasan tentang hipnosis berarti ya? Betul. Oke, good. Oke, jadi by the way, gitu kan? Hipnosis itu aman ya, insyaallah gitu. Singkatnya sih seperti itu, Kang Yofi. Ya, jadi nanti teman-teman itu ya tinggal ikuti saja instruksi, ngalir saja, insya Allah ya. Dan proses yang akan kita lakukan nanti di
hypnohealing ya adalah yang pertama adalah melepas kaitan emosi dengan peristiwa, objek ataupun juga dengan kejadian tertentu. Lalu kemudian yang kedua adalah proses menghilangkan program yang tidak selaras ya dengan tujuan kita terkait dengan kemarahan ini gitu kan. Ya, jadi yang pertama tadi kita melepaskan keterkaitan emosi dengan peristiwa, objek atau atau apapun itu ya yang keterkaitan dengan kemarahan. Lalu yang kedua prosesnya adalah membuang program yang tidak mendukung di pikiran bawah sadar kita ya. Nah, sedikit saya jelaskan tentang pikiran bawah sadar ya teman-teman ya. Jadi kalau kita belajar tadi tentang gelombang otak ya. Jadi pikiran manusia itu teman-teman ada pikiran sadar dan pikiran bawah sadar ya. Nah, pikiran sadar ini ya dia ternyata mengambil sekitar 12% dari peran kehidupan kita sehari-hari. Ya, dan peran terbesarnya itu sekitar 88% teman-teman ya. Ternyata dia diambil alih oleh pikiran bawah sadar kita. Dia menciptakan kebiasaan, dia menciptakan kemudian yang namanya belief system jika dan maka ya. Jadi dia melakukan sebuah programming ya ke dalam sistem saraf kita bahkan ya. Jadi fungsinya adalah membuat hidup kita lebih simple ya dengan pikiran bawah sadar ini. Hanya ya kalau misalkan programnya itu selaras dengan impian kita, harapan kita, maka tentu itu adalah bagus untuk kita. Tetapi apabila di dalam pikiran bawah sadar kita itu dia tersimpan sebuah pola, sebuah program yang sebaliknya atau dia bertentangan dengan tujuan kita, maka disitulah kemudian kita mengalami yang namanya problematika hidup gitu ya. Jadi antara pikiran sadar kita ingin diet misalkan, tetapi pikiran bawah sadar kita yang mengasosiasikan diet dengan kesengsaraan, maka ya bisa dipastikan akan sangat butuh perjuangan yang luar biasa ya ketika kita ingin melakukan diet tadi gitu ya teman-teman. Nah, yang akan kita lakukan saat ini teman-teman di hypnohealing adalah kita kemudian membuang program yang tidak selaras ya tentang kemarahan ini yang tersimpan di bawah sadar kita tanpa kita sadari bahkan ya pada saat dia menempel di pikiran bawah sadar kita. Nah, lalu kemudian tahap yang ketiga adalah menyimpan menyimpan apa Kang? Menyimpan program yang selaras ya dengan tujuan kita. Dalam target kita malam hari ini ya adalah membuang program yang menghambat kita untuk menjadi penyabar ya, membuang program yang membuat kita selalu menganggap kemarahan ini itu baik gitu ya. Dan menginstal program ya yang selaras dengan tema kita hari ini ya, yaitu bahwa sabar itu baik dan marah yang tidak pada tempatnya itu tidak baik ya. Jadi sekali lagi teman-teman ya, cara kerja pikiran kita dia diatur atau digerakkan oleh dua hal, mencari kenikmatan dan menghindari kesengsaraan gitu ya. Jadi kalau misalkan hari ini kita mengasosiasikan bahwa marah itu adalah sesuatu yang nikmat, ya maka kecenderungan otak bawah sadar kita dia akan terus-menerus membantu Anda untuk melakukan hal itu lagi dan lagi, ya. Nah, kecuali kalau kita melakukan sebuah kesadaran, teman-teman, ya, bahwa ini loh ternyata kemarahan yang tidak pada tempatnya itu adalah merugikan. Ya, ketika bawah sadar mengenal itu atau meyakini itu, maka pikiran bawah sadar kita ya akan membantu kita untuk kemudian mengarah kepada apa yang kita harapkan atau impikan. Ya, dalam hal ini adalah tentu membuang emosi kemarahan dan kebencian tadi yang tidak pada tempatnya. Lalu kemudian menginstal keyakinan atau belief system yang selaras dengan keyakinan tersebut. Nah, itu Kang Yofi ya. Halo, masih hadir? Ya, siap Kang. Hadir. Jadi seperti itu Kang. Ya. Siap. Nah, hari ini kita akan melakukan hypnohealing tadi ya. Dengan 3 tahapan tadi teman-teman ya. Dan insya Allah prosesnya sangat mudah. Suara saya masih jelas? Bagus. Oke, good. Siap. Ya, dan prosesnya insya Allah cukup mudah teman-teman ya. Tidak ribet ya. Insya Allah sangat mudah. Namun tentu saya sebelum memulainya ya, saya ingin tanya dulu kepada teman-teman semua, Bapak Ibu yang hadir di sini ya. Kira-kira
berapa orang yang mau praktek ya hypno healing untuk kemudian membuang kemarahan dan kebencian yang tidak pada tempatnya. Sekali lagi tadi ya, kemarahan itu ada manfaatnya juga ya. Bahkan Rasulullah pun ya juga punya rasa itu, rasa marah, dan kita pun juga membutuhkan itu ya, membutuhkan rasa marah ya. Dan yang akan kita evaluasi, yang kita akan edit hari ini atau malam hari ini ya adalah kemarahan yang tidak pada tempatnya. Ya, emosional sensitif seperti anak mudah dimarahi padahal kesalahannya tidak seberapa, pasangan kita bahkan atau bawahan kita atau tetangga kita mudah kita marahi gitu ya. Teman kita tanya sama kita gitu ya, perkara yang sepele kita jawab dengan kemarahan, itu sudah masuk ke emosional sensitif gitu, teman-teman ya. Nah, yang akan kita evaluasi adalah hal yang tadi, kemarahan yang tidak pada tempatnya, teman-teman. Oke. Nah, saya ingin tahu teman-teman, siapa di antara Bapak Ibu semua yang hadir malam hari ini di kelas Zoom ini yang ingin praktek ya hypno healing sekaligus merasakan, yang ingin benar-benar membuang tadi kemarahan yang tidak pada tempatnya. Kalau mau, kalau ada ya yang mau ikut praktek, silakan komen mau gitu ya. Oke, oh, Masya Allah. Halo Bu Mufidah, Assalamualaikum. Hadir kembali ya, Bu Mufidah. Oke, siap. Oke, mau ya. Berapa orang Kang yang mau Kang? Yang hadir berapa nih? Oke, good. Yang hadir sekitar 350 orang ya. Halo. Banyak. Banyak ya. Iya. Siap. Oke, good. Mau ya. Oke, good. Oke, teman-teman, ya Bapak Ibu semua, bismillahirrahmanirrahim ya. Oke, karena banyak yang komen mau, kita langsung praktekkan saja ya teknik ini, teknik yang sederhana untuk membuang kemarahan di dalam pikiran bawah sadar kita ya. Bismillah, kita tekadkan teman-teman ya, dengan menyebut asma Allah ya, mudah-mudahan kita oleh Allah diberkahi ya, dibantu untuk benar-benar kemudian membuang kemarahan ini di dalam jiwa kita. Kenapa? Karena Rasulullah sudah mewanti-wanti ya, sudah sudah menganjurkan kita untuk tidak marah. La taghdab walakal jannah. Janganlah engkau marah, bagimu surga. Rasulullah sudah menyampaikan itu. Ya, bahkan Allah pun juga di dalam surat Ali Imran menyampaikan ya, untuk menjadi afi afi anin nas, untuk menjadi pemaaf, jangan marah, maafkan ya. Jadi sifat pemaaf ini atau al-afu gitu ya adalah sifat juga di antara asmaul husna-nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus fix di sini teman-teman ya, bahwa kemarahan ya itu ketika kita melampiaskannya atau meluapkannya itu adalah mengandung unsur dosa. Bayangkan, berarti kita setiap kali kita marah itu berarti dosa. Setiap kita marah itu dosa. Tapi luar biasa teman-teman, ketika kita merasakan marah, kemudian kita bisa menahan, menerima, melepaskan gitu ya. Berarti apa teman-teman? Itu artinya kita diberikan peluang oleh Allah ya, untuk kemudian mendapatkan ladang pahala dari kemarahan kita ya. Ketika kita mampu kemudian menghilangkannya atau menahannya atau memanagenya teman-teman ya, maka di sanalah kemudian kita diberikan pahala yang banyak, terutama pahala kesabaran ya. Bahkan di sana ya, dalam hadis tadi yang saya sampaikan, ketika kita berhasil menahan marah, ketika kita bisa untuk marah ya, maka Allah tawarkan kepada kita, yuk, engkau mau apa? Yuk, saya kabulkan. Engkau mau apa? Yuk, saya kabulkan. Ibaratnya seperti itu hadisnya, teman-teman. Ya, hanya kemarahan ini juga menjadi salah satu faktor di antara doa yang mudah diijabah, yang mudah mustajab seperti itu. Bismillah, kita tanamkan dalam hati, ya. Mulai saat ini, ya, kita buang itu kemarahan ya yang tidak pada tempatnya. Kita benar-benar menjadi pribadi yang lebih baru. Bismillah, insya Allah. Apakah bisa, Kang? Insya Allah ya. Nah, teman-teman, syaratnya yang pertama adalah seperti biasa, teman-teman hadirkan di dekat teman-teman semua, Bapak Ibu, ya, kertas atau buku 1 lembar seperti ini. Oke, dan juga ballpoint. Iya. Oke, ada ya. Ada? Oke. Halo, Mas Wibowo sudah ready ya. Kertas sama ballpointnya. Oke, good. Siap. Nah, sudah semuanya?
Halo Kang Yofi. Kang Yofi masih hadir Hadir. atau masih Siap. ada? Oke. Sudah Kang semuanya ya, sudah ready. Sudah kayaknya sudah. Sudah Iya. siap bukunya, sudah siap kertasnya ya, sama bolpennya sudah siap ya. Coba yang sudah Oke. siap di chatnya tolong. Sudah ready. Oke, ready. Maida, ready. Pak Wibowo. Oke, ready. Siap. Oke, good. Nah, baik Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Langkah yang pertama ya, kita akan melakukan yang namanya pengenalan diri. Kita kenali diri kita, ya. Kenali apa, Kang? Kenali pola marahnya, ya. Teman-teman yang hari ini merasa ada itu, ya, maksudnya ada pola marah itu, ya, yang sering terjadi sehari-hari. Yuk kita sadari dulu yang pertama, ya. Kira-kira, ya, bahasanya seperti ini, teman-teman. Saya marah jika apa? Titik-titik, ya. Nah, silakan Bapak Ibu tulis di situ di kertasnya, ya. Apa saja yang membuat Bapak Ibu marah setiap hari? Sekali lagi, saya marah jika. Nah, jika apa, teman-teman? Misalkan, saya marah jika anak saya tidak nurut, misal gitu ya. Saya marah jika anak saya tidak menepati janji. Saya marah jika anak saya berbohong, misal gitu ya. Saya marah Jika jika dompet kosong. oh, luar biasa. Ada yang seperti itu? Halo? Ada Saya kayaknya. marah jika dompet kosong, misal ya, kata Mas Yofi. Atau saya marah jika apa namanya pasangan saya seperti misalkan telat datang atau tiap telat pulang, misal atau apapun itu ya. Yang jelas, silakan Bapak Ibu catat. Bapak Ibu itu sebetulnya marah jika apa. Nah, jadi proses pertama ini kita mengenali polanya. Oh, ternyata saya itu malah marah setiap hari itu cuman ini doang gitu ya. Ada berapa poin di sana nanti ya. Nah, silakan tulis semuanya Bapak Ibu ya, teman-teman semuanya. Ada berapa? 2. Oh, sedikit sekali ya. Cuman 2, luar biasa. Siapa nih yang ada 2? Oke, good. Baik. Ada solusin, Kang. Ya? Ada solusin nih. Ada Ada satu lusin. Ada solusin. Oh, banyaknya. Oke. Satu alasan beranak terus. Oh gitu. Maaf kepicu. Ibu siapa? Ibu Siti Malia. Oke, tidak apa-apa Ibu Siti. Oke, kita kasih waktu berapa? 1 Apakah sudah menit. selesai? Belum kayaknya, harus nulis dulu. Oke, saya beri kesempatan teman-teman semuanya, silakan tulis ya semua hal yang membuat Anda marah dalam 1 hari. Coba Anda ingat-ingat di dalam benak Anda ya. Kira-kira apa sajakah yang membuat Anda marah setiap hari? Saya marah jika apa? Saya marah jika titik-titik gitu ya. Silahkan Anda tulis di sana semuanya ya. Ini kita sedang melakukan proses pengenalan diri kita. Ya, kita lebih kenal diri pada saat marah. Itu dalam kondisi apa saja. Ya, sehingga kita bisa lebih mawas diri, teman-teman ya. Kita lebih bisa melakukan kesadaran ya. Oke, silakan terus catat teman-teman yang masih mencatat, yang sudah terima kasih. Kang Yofi, Siap. masih mencatat ya. Teman-teman semuanya nih. Ya. Oke, ini apa nih terlambat kayaknya. Ibu Fitri. Oke, Iya. Assalamualaikum Ibu Fitri. Yang sudah selesai nulis di kolom chat ya? Sudah. Ketik sudah. Iya. Oke, sudahkah? Sudah menulis sudah, ya? Iya. Oke, sudah ya. Itu tadi programnya Bapak Ibu semua. Ya. Oh, ternyata ini programnya dalam pikiran bawah sadar saya ya. Ternyata saya itu marah kalau ini doang. Nah, jadi karena sudah terprogram teman-teman ya, maka setiap kali dihadapkan pada situasi itu, teman-teman pasti bereaksi dengan menggunakan kemarahan ya. Karena sudah terprogram seperti itu di pikiran bawah sadar kita semua gitu ya. Di pikiran bawah sadar Bapak Ibu semuanya. Oke, sudah ya. Oke, sudah di situ berarti ini programnya. Jadi saya
Marah jika anu. Oke. Ada yang mau sharing? Marah jika apa saja? Satu orang silahkan, Kang Yofi. Silahkan yang mau sharing. Kira-kira alasan marah karena apa nih? Misalnya nih, saya suka marah kalau kepanasan karena takut hitam. Siapa tuh, Kang? Ada nggak ya gitu? Itu Mas, nyindir saya tuh. Oke. Good. Iya. Oke, ada. Siap. Oh, siap. Siapa yang mau sharing nih? Saya ya. Siap. Bu Mufida silakan. Oh, Bu Mufida, Masya Allah. Silakan, Bu Mufida. Ada dua hal yang membuat saya nggak enak di pikiran tentunya, sehingga menimbulkan rasa marah. Satu adalah ketika anak saya tidak segera menyelesaikan amanah yang diberikan. Satu. Kemudian yang kedua, ketika mengajar, anak-anak tidak memperhatikan. Oh iya. Ya. Oke. Dua, Bu ya? Iya. Baik. Terima kasih Bu Mufida, Masya Allah. Luar biasa ya. Terima kasih sekali ya Bu Mufida sudah ikut berkontribusi ya dalam acara kita malam hari ini. Insya Allah ya. Jadi dua ini Bu Mufida ya, cuma dua doang ya. Iya. Kalau anak diberi amanah tidak langsung menunaikan. Yang kedua adalah ketika belajar tidak memperhatikan. Iya. Oke, baik, terima kasih. Marahnya itu berlebihan atau biasa saja? Ya, biasa saja, cuman diem gitu aja. Oh. Ya. Tapi dengan wajah yang agak cemberut, tentunya kan begitu. Itu anak-anaknya ya? Ya, saya ngajar di anak-anak TPA, ya. Dan jumlahnya itu banyak. Oke. Iya. Siap. Bu Mufida ini istri idaman loh, Kang. Kalau marah diam. Oh, gitu. Oke, Bu Mufida, halo. Merasa keganggu nggak, Bu? Oke. Kenapa? Merasa terganggukah dengan dua hal ini dalam perasaannya Ibu? Saya pikir itu hal yang biasa, ya. Cuman kan itu selalu ketika melihat untuk anak saya misalnya kalau tidak mengerjakan tugas yang diberikan, ya, misalnya pekerjaan setiap hari itu tidak segera dikerjakan, itu kan membuat hati agak mangkel kan. Oh, untuk anak sendiri? Ya, itu untuk anak sendiri, satu. Okay. Ya. Kalau untuk anak-anak kecil itu ya sudah, karena memang dia masih anak-anak ya. Kalau sudah marah sudah selesai. Saya kemudian justru minta maaf pada mereka sehingga tidak menimbulkan rasa dendam. Anak-anak beres kalau gitu mah ya. Enggak apa-apa berarti. Ada rasa mangkalnya itu loh. Oh, ada rasa mangkalnya ya? Iya. Soalnya kan. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Mufida ya. Soalnya nanti kita lanjut ya ke sesi berikutnya. Oke. Jadi tahap yang pertama tadi melakukan pengenalan terhadap diri kita sendiri. Kira-kira marah itu kita pas sesi apa saja? Ya, tadi Bu Mufida sudah sharing. Alhamdulillah, terima kasih. Kita lanjut ya. Cukup atau masih ada lagi yang ingin sharing juga, Kang Yofi? Halo? Sudah kayaknya, Kang. Iya, sudah mau lanjut kayaknya. Oke, jadi yang sangat terutama sekali gitu ya. Marah yang tidak pada tempatnya ini itu memunculkan rasa yang rasa bersalah dalam diri kita sendiri gitu ya. Dan ya marahnya itu berlebihan ya. Marah-marah meluapkan kemarahan gitu ya, berlebihan gitu ya. Sekali lagi marah itu boleh ya, dan marah adalah manusiawi karena itu bagian dari emosi kita dan itu adalah sebuah bukti bahwa kita mempunyai value atau mempunyai nilai-nilai gitu ya. Nah, ketika seseorang mempunyai value yang dia pegang teguh,
Maka ketika value itu kemudian dilanggar, maka pasti ada rasa marah itu pasti muncul. Nah, berarti itu normal, berarti punya value. Ketika seseorang tidak ada rasa marah, berarti tidak punya value gitu kan, tidak punya nilai-nilai yang dia jadikan sebagai sebuah prinsip gitu ya dalam dirinya. Nah, yang dimaksud yang akan kita delete atau yang kita buang di sini adalah kemarahan yang tidak pada tempatnya, teman-teman ya. Kemarahan yang diekspresikan dengan berlebihan gitu ya, sampai kemudian mengeluarkan kata-kata yang tidak baik gitu ya, mengeluarkan omelan, caci maki ya, hinaan bahkan gitu ya, lebih dramatisnya. Dan juga bahkan gitu ya, selain ucapan yang keluar itu misalkan menggunakan fisik gitu ya, menggunakan kekerasan fisik. Nah, ini kemarahan yang tidak pada tempatnya ya. Kemarahan yang pada tempatnya adalah ketika dia muncul marah, dia bisa redam itu, kemudian dia kelola, kemudian dia buat outcome yang produktif ya, yang produktif gitu ya. Oke, sudah yang pertama ya. Pertanyaan yang pertama tadi mengenali programnya yang berjalan di pikiran bawah sadar kita. Ya, lalu kemudian sekarang yang kedua, Bapak Ibu. Itu kolomnya yang pertama, nanti ada kolom lagi yang sebelahnya, bikin di kolom sebelahnya gitu ya. Oke. Yang kolom sebelahnya adalah apakah marah tadi memenuhi kualifikasi 4 pertanyaan ini. Oke. Oke, sebelahnya gitu ya. Apakah kemarahan tadi itu memenuhi 4 kualifikasi ini, gitu ya. Apa saja 4 kualifikasinya, Kang? Ya, yang pertama, apakah ketika Bapak Ibu marah, Bapak Ibu merasa menjadi lebih baik? Yang pertama, merasa jadi lebih baik. Kalau misalkan, oh iya, berarti ya kalau saya marah di situ, saya merasa lebih baik. Berarti terpenuhi yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, apakah jika Bapak Ibu marah di kejadian itu, di peristiwa itu, Bapak Ibu menjadi lebih baik? Yang ini merasa, ini menjadi ya. Menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Menurut saya sih ya, iya sih menjadi lebih baik misalkan gitu ya. Kalau misalkan iya, silakan iya, kalau tidak, berarti tidak gitu ya. Kemudian yang ketiga nih, apakah kalau saya marah tadi, ya, orang yang terlibat dari, saya ulangi, apakah orang yang terlibat di situasi itu, ya, menjadi lebih baik juga? Oke, orang yang terlibat di situasi itu juga pasti lebih baik. Kalau misalkan iya, berarti terpenuhi 3 unsur nih. Nah, yang keempat terakhir nih, apakah jika saya marah di situasi itu, apakah reaksi marah saya itu di sana ya diridhoi oleh Allah? Oke, diberkahi Allah, diizinkan apa? Diridhoi Allah gitu ya. Kalau oh ya ini diridhoi Allah, checklist. Oke. Kalau misalkan tidak, waduh, cuman 1 Kang, di 4 ini terpenuhi cuman 1 Kang nih. Cuman merasa lebih baik doang gitu ya. Saya tidak jadi lebih baik, orang lain yang terlibat dalam situasi itu tidak jadi lebih baik. Lalu juga kayaknya mah Allah nggak ridho nih kalau saya bereaksi kayak gitu. Oke, kalau misalkan tidak terpenuhi 4 ini ya, berarti memang itu perlu dihilangkan. Ulang lagi kos nomor. Oke, saya ulang ya. Nomor 1, apakah ya kalau saya marah di situasi itu tadi di kolom sebelahnya ya memenuhi 4 unsur. Yang pertama, merasa lebih baik di perasaan, di emosi. Ketika saya marah merasa lebih baik kah? Yang kedua, apakah dengan marah itu saya menjadi lebih baik? Saya menjadi lebih baik ya. Yang ketiga, dengan marah itu apakah orang lain ya yang terlibat di situasi itu juga menjadi lebih baikkah? Oke. Dan yang keempat, apakah Allah ridho?
apabila kita merespon itu dengan kemarahan dan bereaksi dengan kemarahan itu ya, yang ekspresi kemarahan kita, raut muka kita, kata-kata kita, gestur tubuh kita, apakah ridho gitu ya. Kalau misalkan tidak terpenuhi, ya berarti memang layak untuk dievaluasi gitu ya, tindakan tadi. Gitu. Sudah jelas ya? Gimana? Apakah terpenuhi 4 unsur ini atau tidak? Kalau tidak, kita beresin. Yang kedua apa tadi? Yang kedua itu, apakah saya menjadi lebih baik, Kang? Nah, itu dicatat tuh sama Kang Yofi ya. Merasa lebih baik, menjadi lebih baik, orang lain menjadi lebih baik, dan yang keempat, apakah Allah ridho? Gitu. Ya, good. Oke, sudah ya. Kita selesaikan, teman-teman. Ya, mudah-mudahan langsung kita lebih persingkat lagi. Bismillah. Sudah ya? Nah, gimana nih teman-teman? Sudah terjawab? Jadi nanti dibikin 3 kolom ya. Jadi kolom pertama itu menyadari polanya. Saya marah kalau apa. Yang kedua, yuk kita sadari di situ. Ini tuh memenuhi 4 unsur tadi enggak sih? Tindakan yang di kolom sebelah kiri ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nomor pertama apa tadi? Misalkan kalau Ibu Mufidah tadi, saya itu marah kalau anak-anak itu tadi belajar, menyelesaikan amanah ya. Nah, coba di situ sebelahnya, apakah memenuhi keempat unsur tadi? Apakah dengan marah karena anak itu tidak menyelesaikan amanah itu, Ibu Mufidah menjadi lebih baik, merasa lebih baik? Apakah anaknya jadi lebih baik? Apakah Allah ridho? Kalau tidak, berarti coret, ya kan? Harus dievaluasi tindakannya. Kemudian yang kedua, Kang, saya marah juga nih kalau misalkan anak tidak memperhatikan pas saya yang lagi ngejelasin, ya. Oke, kita tarik lagi ke kolom yang ada sebelah kanannya. Apakah marah di situasi itu, Ibu Mufidah, ya, merasa lebih baik, menjadi lebih baik, orang lain menjadi lebih baik, dan Allah ridho? Oh, ternyata tidak juga, Kang. Oh, berarti coret juga, ya. Itu kita evaluasi lagi. Gitu. Sudah ya, teman-teman ya? Sudah. Tinggal satu kolom lagi, tinggal satu kolom yang terakhir. Satu kolom lagi yang terakhir. Sudah? Sudah ya, Kang Yofi ya? Saya marah karena, oke, good. Nah, ini Kang Yofi, teman-teman bisa melihat di sini, ya, Kang Yofi di kolomnya situ. Yang pertama, saya marah jika, atau saya marah karena, saya marah kalau. Di situ, teman-teman ya. Kemudian sebelahnya, apakah kalau saya marah di situ, merasa lebih baik, menjadi lebih baik, orang lain yang terlibat di situ lebih baik, dan apakah Allah ridho? Oke, ternyata tidak. Misal gitu ya. Oke, kita tambah ke kolom yang berikutnya. Yang ketiga. Teman-teman sudah ya? Sudah mengikuti semua? Halo? Kita tuntaskan, bismillah. Ya, teman-teman. Bapak Ibu semuanya. Lanjut, Kang. Sudah ya? Sudah, kayaknya sudah. Nah, teman-teman, di kolom yang ketiga ini, kita bikin program baru. Ini program lama nih, yang sebelah kiri ini ya. Saya marah jika itu program lama. Nah, program baru tuh di kolom yang sebelah kanannya. Ya, kita timbang tuh pakai pertanyaan yang tengah. Tindakan saya tadi itu merasa lebih baik nggak kalau saya bikin? Kayak tadi tindakannya. Kalau saya responnya kayak tadi marah tadi itu, kira-kira membuat saya menjadi lebih baik atau tidak? Apakah orang lain yang terlibat itu menjadi lebih baik atau tidak? Apakah Allah ridho? Kalau misalkan ternyata tidak, teman-teman ya, nah, coba tolong catat di kolom yang sebelahnya lagi. Kolom yang ketiga. Program baru. Kalau begitu, untuk situasi yang tadi, itu kira-kira reaksi apa atau respon apa yang sebaiknya kita berikan ya kepada orang mungkin yang ada di situ,
atau kepada situasi mungkin yang ada di sana, ya. Oke. Kira-kira apa ya respon terbaik yang sebaiknya kita gunakan ya untuk menghadapi situasi tersebut yang kalau kita kerjakan menjadi lebih baik, ya merasa lebih baik, orang lain juga menjadi lebih baik, dan yang paling penting ini Allah ridho. Nah yang keempat itu Bapak Ibu dan teman-teman semua tolong dicatat di tiap kolomnya respon penggantinya. Ya, respon pengganti untuk respon yang awal tadi. Yang ketika itu terjadi kita marah, ya. Nah, kita timbang, oh ternyata ini nggak menjadikan saya lebih baik, nggak menjadikan orang lain menjadi lebih baik, tidak diridhoi oleh Allah. Oke, kalau gitu tindakan apa yang memenuhi 4 unsur tadi ya untuk mengatasi situasi tersebut? Ya, silakan catat sesuai dengan nomor urut barisnya masing-masing ya. Oke, good. Sudah ya. Kalau misalkan banyak, teman-teman kita pilih saja salah satu boleh ya. Nanti sisanya bisa diselesaikan setelah ini. Atau mau langsung diselesaikan langsung diselesaikan juga silahkan. Oke, good. Sudah Kang Yofi? Sudah ya? Sudah. Oke, good. Baik. Ya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, terima kasih. Anda yang sudah ikut terlibat, bismillah kita tuntaskan ya. Teman-teman yang sudah mengisi ketiga kolom tadi, silakan chat di kolom chatnya sudah. Oke. Sudahkah? Oh, masih mencatat kayaknya. Oke, good. Ada chat di sana, Kang? Sudah ya? Sudah. Oke, Kang Yofi. Kang Yofi sudah. Siap. Teman-teman yang lain sudah juga? Sudahkah? Good. Atau masih mencatat? Halo? Sudah, tapi baru 1 sampai 6. Wah, berarti ada berapa nih? 1 dari 6, Kang. Oh, 1 dari 6. Oke. 1 dari 6 ya. Oke. Atau gini aja deh, biar untuk mempersingkat waktu kita, ya teman-teman semuanya, supaya tidak terlalu larut malam. Kira-kira pilih di antara satu itu yang paling dianggap intens, ya, yang paling dianggap penting untuk diselesaikan dulu. Ya. Nanti juga yang lain ke bawah, insya Allah. Sudah, Pak Jumaidah sudah. Ibu ya, Ibu Jumaidah sudah. Oke, siap. Oke, Bismillah ya. Kita, kalau memang sudah, kita akan masuk ke sesi hypno healing, teman-teman. Bismillah, kita bersihkan program pikiran bawah sadar kita dari program-program yang tidak mendukung Bapak Ibu untuk menjadi seseorang yang menjadi pribadi yang ramah. Ya, kita bersihkan teman-teman pikiran bawah sadarnya dari program-program yang membuat Bapak Ibu tidak selaras menjadi orang yang penyabar, ya, tidak selaras menjadi orang yang lebih ramah lagi, ya, dan kita juga install dalam benak pikiran kita sebuah keyakinan baru tadi yang sudah Bapak Ibu catat tadi, ya, masing-masing punya catatannya berbeda-beda pasti, ya, karena tidak mencontek satu dengan yang lain. Justru ini dilarang mencontek karena kasusnya berbeda, ya. Oke, good. Siap ya teman-teman. Jadi insya Allah saya bantu ya untuk di skrip sugestinya ya, nanti insya Allah teman-teman tinggal mengikuti saja ya. Bismillah ya. Sudah siap? Sudah Kang? Siap. Baik teman-teman. Ya. Oke, terima kasih tadi sudah mencatat di kolom pertama tadi teman-teman sudah mencatat program yang lama ya, program teman-teman. Oh, saya marah tuh ternyata ini ya, Kang. 1 2 3 4 5. Oh, ternyata ini program marah saya. Dan setelah ditimbang, waduh, setelah saya timbang semuanya itu nggak bikin saya jadi lebih baik, saya nggak bikin orang lain jadi lebih baik, juga tidak membuat Allah ridho kepada saya. Gitu. Oh, berarti saya harus ganti nih, jangan pakai cara ini.
Cara apa tuh yang lebih baik yang diridhoi oleh Allah? Caranya yang ini, Kang. Oke, cara apa? Yang sebelumnya misalkan marah, ngomel-ngomel misalnya. Karena marah meluapkan marah itu kan macam-macam Bapak Ibu ya. Ada yang mengomel, ada yang tensi tinggi, berteriak, membentak ya. Ada yang membentak, ada yang berteriak, ada yang mengintimidasi gitu ya. Itu respon dari marah-marahnya. Ada yang menampar bahkan gitu ya, saking dramatisnya gitu, nauzubillah min dzalik gitu ya. Nah, ternyata itu tidak diridhoi Allah. Ternyata saya harus ganti nih responnya. Berarti cara yang harus saya lakukan adalah lebih sabar, lebih tenang, menahan emosi saya, dan saya sampaikan, dengan lebih santai, lebih woles gitu ya, kepada beliaunya pada saat sedang saya tidak marah, dan saya pun juga tidak perlu marah ya, karena walaupun saya marah ya nanti yang rugi saya sendiri. Seperti itu kurang lebih ya, kurang lebihnya. Siap ya teman-teman, kita lakukan hypno-healing sekarang. Siap ya, kita lakukan hypno-healing. Sudah ready teman-teman? Kalau ready, sampaikan ready. Kita lakukan hypno-healing ya. Oke. Ready, siap. Ibu Jumaidah Al-Huda. Bismillah ya. Oke, baik teman-teman. Sepertinya sudah terwakili oleh Ibu Jumaidah. Berarti teman-teman semua sudah ready ya, sudah siap. Makassar, Asmullah. Ready, siap. Ya, baik teman-teman semuanya. Silahkan teman-teman bisa melakukan sesi ini dengan mata terpejam ataupun juga dengan membuka mata Anda. Ya, silahkan. Bebas saja ya. Yang penting buat diri Anda relax gitu ya. Buat diri Anda semakin mungkin, relax mungkin ya. Oke, ya sekarang yuk kita atur dulu pernapasan kita. Ya, tarik napas perlahan. Bagus sekali teman-teman. Ya, kemudian tahan. Lepaskan. Good. Bagus sekali. Ya. Baik teman-teman. Ya, tadi teman-teman semuanya sudah mencatat ya program yang pertama. Ya, silakan teman-teman ya bayangkan, rasakan gitu ya. Apapun peristiwa tadi yang Bapak Ibu semuanya catat. Ya, mungkin ada yang jumlahnya 6, ada yang jumlahnya 5, ya, ada yang 10, tadi macam-macam ya kan. Mungkin jumlahnya berbeda-beda, ada yang sedikit, ada yang banyak. Ya, yang jelas itu adalah program yang ketika kita masuk ke situasi itu kita menjadi sangat marah. Lalu kemudian silakan Bapak Ibu perhatikan di sana, ya, semua situasi tadi, semua situasi yang ketika kita berada di situ, semua situasi yang ketika berada di sana, semua situasi yang ketika berada di situasi itu, ketika anak kita marah kan? Ketika anak kita tidak amanah, ketika anak kita tadi tidak tidak memperhatikankah ketika belajar ataupun apa tadi semua yang Bapak Ibu tulis tadi di kolom sebelah kiri ya, ketika Bapak Ibu benar-benar ada di situasi itu, coba perhatikan ya. Ketika Bapak Ibu dihadapkan pada situasi itu, benar-benar ada di situasi itu, semuanya kejadian tadi yang ditulis sebelah kiri, perhatikan di mana rasanya ya, perhatikan rasanya di mana. Perhatikan energinya, sadari di sana, ya, perhatikan, sadari energinya di sebelah mana, ya. Lalu kemudian perhatikan Bapak Ibu, ya, silakan Anda sadari, silakan Anda terima, ambil pesannya, ya, silakan Anda ikhlaskan, lepaskan, ya, tarik nafas dalam Bapak Ibu, tahan, ya, lalu kemudian hembuskan perlahan, oke, baik semuanya peristiwa tadi, ya, yang membuat Bapak Ibu marah tadi, ketika Bapak Ibu dihadapkan dalam situasi tersebut, ya, dari sejumlah bilangan angka yang Bapak Ibu susun tadi, ya, entah 1, 2, 3, 10 tadi, ya, ketika Bapak Ibu dihadapkan di sana, ya, di situasi tersebut silakan perhatikan di sana rasanya, ya, ada di manakah energinya di dalam tubuh fisik Anda, ya, rasakan di situ, ya, silakan Anda kemudian sadari, silakan Anda terima, ya, diambil pesannya, silakan Anda ikhlaskan, ya, di sana. Lalu kemudian lepaskan, tarik nafas dalam. Oke, good, bagus sekali. Ya, terima, ikhlaskan, lepaskan, hembuskan perlahan. Oke, good. Semua rasa yang tersisa, ya, ketika Anda menghadapi atau dihadapkan pada situasi tersebut, ya, silakan Anda terima, Anda sadari, ya, Anda ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan, tarik nafas dalam.
Terima, lepaskan, ikhlaskan. Oke, good, bagus sekali. Nah, itu dia teman-teman ya. Lalu kemudian semua program yang ada ya, semua peristiwa, semua pengalaman yang membuat Anda meyakini bahwa Anda harus marah dalam situasi tersebut ya. Semua contoh mungkin ya dari saudara, entah itu dari orang tua, atau entah dari tetangga siapapun, entah dari televisi bahkan gitu ya, yang Anda kemudian menjadi merasa yakin Anda harus marah di situasi itu ya, sehingga Anda menjadi tidak selaras dengan pribadi Anda yang lebih produktif ya. Apapun itu ya, kata-kata, peristiwa, kejadian yang menjadikan Anda meyakini bahwa Anda harus malah dalam situasi itu ya, silakan semuanya dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan, dimusnahkan dalam pikiran bawah sadar Anda. Tarik nafas dalam. Oke, bagus sekali. Tahan ya. Cabut, batalkan, dikatakan ya, dan lepaskan, batalkan, dimusnahkan, hembuskan pelan. Oke, good. Ya, bagus sekali. Dan semua pikiran bawah sadar Anda, semua keyakinan di pikiran bawah sadar Anda yang tidak selaras ya dengan diri Anda yang positif, yang tidak selaras dengan diri Anda yang peramah dan penyabar ya, yang tidak selaras dengan pribadi yang Anda inginkan ya, silakan Anda sadari di situ ya, terima, ambil pesannya, ikhlaskan dan lepaskan. Tarik nafas dalam. Oke, bagus. Dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan, dimusnahkan, hembuskan pelan. Oke, bagus sekali. Dan semua rasa yang tersisa, semua program yang ada yang menghambat Anda menjadi orang yang penyabar, sekarang Anda sadari, Anda terima, Anda ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan, tarik nafas dalam. Bagus sekali. Ya, dan hembuskan perlahan. Oke, good. Segala keyakinan yang menghambat Anda untuk menjadi orang yang penyabar, ya, entah itu datang dari instansi seseorang, dari pengalaman apapun itu, ya, yang menghambat Anda untuk menjadi orang yang peramah bahkan, ya, semuanya dibatalkan, ya, tidak katakan, ya, dilepaskan, dimusnahkan dan dibatalkan. Tarik nafas dalam. Oke, bagus sekali. Hembuskan perlahan. Oke, semua rasa yang ada, semua keyakinan yang menghalangi diri Anda untuk menjadi pribadi yang lebih baik, penyabar, yang ada di pikiran bawah sadar Anda, karena Anda rasakan, Anda terima, ya, Anda ambil hikmahnya, ambil pesannya, ya, kemudian Anda ikhlaskan, lepaskan, tarik nafas dalam, bagus sekali, hembuskan pelan, dan semua program yang menghambat Anda untuk menjadi orang yang berpribadian yang lebih baik, peramah, ya, dan lebih penyabar, ya, silakan semuanya dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan, dimusnahkan, semuanya dibuang, tarik nafas dalam. Oke, bagus sekali. Dan hembuskan perlahan. Dan semua rasa yang masih ada, rasakan energinya sebelah Anda, tekanan sebelah mana. Apabila ada yang menekan di sini di sensasi di tubuh Anda, ya, silakan Anda terima. Ya, silakan Anda sadari, terima, ikhlaskan, ya, lepaskan, dan ambil pesannya, tarik nafas dalam. Hembuskan perlahan. Dan semua keyakinan yang menghambat Anda untuk menjadi orang yang menjadi lebih baik, ya, semuanya dibatalkan, semuanya dicabut, dibatalkan, ya, tidak katakan, ya, dan dilepaskan, dimusnahkan, tarik nafas dalam. Tahan, lepaskan. Oke, bagus sekali. Oke, baik. Dan semua program ya yang telah Anda buat tadi di kolom yang sebelah kanan, paling kanan, program yang lebih positif, ya, dari Anda yang Anda inginkan, semua program yang positif, semua program yang baik, semua program yang mendukung Anda untuk menjadi pribadi yang lebih baik, semua program yang mendukung Anda yang ada sebelah kanan tadi, yang mendukung Anda menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang benar-benar menjadi yang diridhoi oleh Allah tadi, ya, menjadi pribadi yang peramah, menjadi pribadi yang lebih woles tadi, ya. Silakan Anda terima, ya, silakan Anda simpan, Anda yakini, Anda endapkan, Anda ikhlas katakan, Anda ikhlas masukkan dalam pikiran bawah sadar Anda, ya, tarik nafas dalam. Tahan, silakan Anda terima, simpan, endapkan, dan simpan semua program kebaikan Anda, ya, di pikiran bawah sadar Anda, hembuskan perlahan. Bagus sekali. Oke, semua program yang positif yang Anda catat tadi sebelah kiri Anda, sebelah kanan Anda, sorry, di kolom ketiga tadi, semua program tadi yang program baru yang mendukung Anda untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, ya. Sekarang Anda terima, Anda simpan, Anda yakini sepenuh hati, Anda endapkan dalam pikiran bawah sadar Anda, ya.
Silakan diikhlas katakan, diikhlas lakukan ya. Tarik nafas dalam. Tahan. Oke, bagus sekali dan hembuskan. Lepaskan. Oke, good, bagus sekali. Oke, itu dia teman-teman. Ya, coba sekarang gimana, apa yang dirasakan? Kang Yofi, silakan. Apa yang dirasakan? Teman-teman semuanya. Perasaan lebih tenang, Kang, lebih nyaman gitu. Relax. Oke, lebih tenang, lebih nyaman. Kang Yofi. Ngantuk, jadi ngantuk. Alhamdulillah. Yang jadi lebih ngantuk, selamat ya. Karena kita sebentar lagi mau tidur. Oke, good. Teman-teman semua ada yang mau sharing apa yang dirasakan? Silakan. Ya, silakan bisa sharing di kolom chat atau langsung disampaikan melalui video ya. Silakan. Oke, mau langsung video juga boleh. Silakan. Silakan, apa yang dirasakan? Beri feedback ya. Silakan teman-teman, apa yang dirasakan? Alhamdulillah lebih tenang. Oh, Ibu Mufidah. Oke, lebih tenang. Oke, good. Lebih tenang, siap. Alhamdulillah. Oke, siap. Itu dia. Nah, itu dia teman-teman ya, hypno healing. Ya, untuk teman-teman yang praktek tadi, alhamdulillah selamat. Tapi teman-teman tadi ya, yang yang belum praktek, yang tidak ikut praktek, boleh nanti ada rekaman, Kang ya. Ada nanti ada rekamannya. Oke. Nah, teman-teman ya, semua rasa yang tersisa ya, yang masih ada rasa ragu, ini saya yakin nggak sih ini bisa nih, semua rasa ragu, keraguan semua yang ada di dalam benak pikiran Anda ya, silakan teman-teman semuanya ya, sadari, terima, ikhlaskan ya, kemudian lepaskan dan ikhlaskan, tarik napas panjang, hembuskan perlahan. Oke, good, bagus sekali. Semua rasa yang masih tersisa, yang masih terkait dengan rasa tadi, yang menghalangi Anda menjadi pribadi yang lebih ramah tadi, ya silakan Anda sadari, terima, ambil pesannya. Ikhlasan, lepaskan, tarik nafas dalam. Hembuskan perlahan. Lepaskan. Bagus sekali. Oke. Dan semua rasa ragu yang ada dalam pikiran bawah sadar Anda, semua rasa ragu, keraguan mungkin yang ada saat ini, ya silakan semuanya dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan, dimusnahkan, ya. Tarik nafas dalam. Tahan, hembuskan perlahan. Oke, bagus sekali. Ya, bismillah, Bapak Ibu yakini bahwa pribadi yang lebih positif, yang lebih peramah, yang Bapak Ibu inginkan, ya. Tentu Bapak Ibu bisa sangat mungkin sekali Bapak Ibu bisa membentuknya sebagaimana Bapak Ibu dulu juga membentuk kebiasaan yang tidak baik, ya. Maka hari ini ketika Bapak Ibu membangun kebiasaan baik, maka sama mudahnya ketika dulu Bapak Ibu membangun kebiasaan yang tidak baik. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi semua keraguan yang masih tersisa dalam pikiran bawah sadar Anda ya, yang masih tersisa silakan dicabut, dibatalkan ya, tidak katakan, dilepaskan, dimusnahkan ya. Tarik nafas dalam. Baik. Bagus sekali. Hembuskan, terima, sadari, ikhlaskan, hembuskan perlahan. Good. Dan mulai saat ini yakini bahwa Anda adalah tuan dari emosi Anda dan Anda bisa membentuk pribadi Anda ya sesuai dengan apa yang Anda ingin ya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, sesungguhnya innallaha la yughayyiru, tidak akan mengubah suatu kaum ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sebelum dia kemudian mengubah diri mereka sendiri. Ya. Jadi ketika kita mau berubah teman-teman, maka Allah akan bantu. Ketika kita tidak mau berubah, maka Allah pun tidak akan bantu. Ya, Allah saja tidak bantu, apalagi saya. Jadi ketika teman-teman ingin berubah, ya pastikan teman-teman punya tekad. Saya ingin berubah. Seperti itu teman-teman. Ya, silakan teman-teman yang pengen ngulang lagi terapi hypno healingnya bisa nanti di video bisa diputar video recordnya nanti di Kang Yofi. Ya, itu dia tadi untuk hypno healingnya ya. Insya Allah, Kang bisa ikutan ini Kang, bisa ikutan 21 hari mentoring. Oke. Emotional detox. Oh ya, teman-teman, itu dia. Tapi ada feedback nggak? Ada yang mau kasih feedback lagi tadi teman-teman? Apa yang dirasakan sekarang? Oke, apa yang dirasakan sekarang? Ada yang mau ngasih feedback? Ada yang mau ngasih feedback kah? Siap.
Tadi alhamdulillah lebih tenang, alhamdulillah lebih tenang, alhamdulillah lebih tenang. Saat ini gimana? Optimiskah? Oke. Bismillah ya. Oke. Kita ikhtiar, kita berusaha. Bismillah. Oke, saya share lagi sedikit nih teman-teman ya. Untuk teman-teman semuanya ya. Mulai hari ini ke depan. Oke, semakin tenang Ibu Wati. Alhamdulillah. Oke, bismillah. Oke, Pak Bu Herlina Tangerang. Bismillah ya, Bu. Oke. Saya kasih sedikit tips ya. Untuk teman-teman juga ikut mungkin nanti berlatih. Karena semuanya perlu riadoh, teman-teman ya. Yang jelas sesi ini adalah cleansing tadi program yang tidak mendukung dan juga instalasi program yang lebih mendukung melalui hipnosis ya. Kemudian juga melepaskan tadi ikatan rasa antara rasa dengan peristiwa ya. Ini itu berjalan tadi ada 3 sesi, lepaskan rasa dengan peristiwa supaya biasa-biasa saja. Kemudian tadi mengclear, melepaskan atau membuang program-program yang tidak selaras tadi sudah kita buang juga alhamdulillah. Kemudian kita sudah memasukkan dalam diri kita program yang lebih selaras lagi insya Allah ya. Dengan 3 modal ini bismillah ya, kuatkan dalam benak kita ya, bahwa kebiasaan positif itu ya insya Allah bisa kita lakukan, ya, bisa kita bangun ya, semudah kita dulu membangun kebiasaan negatif ya. Bagaimana dulu kita mudah sekali membangun kebiasaan negatif, maka kita pun juga mudah membangun kebiasaan positif insya Allah ya Bapak Ibu. Lalu kemudian Bapak Ibu sharing lagi sedikit ya tentang mengelola rasa takut ini. Saya kasih teman-teman tips ya tentang emosi ini. Emosi ini teman-teman ya, sebetulnya dia dibentuk oleh 3 hal. Ya. Yang pertama itu dari psikis kita atau dari pikiran kita. Dia dipengaruhi oleh pikiran, emosi ini dipengaruhi oleh pikiran. Yang kedua, emosi kita ini ternyata dalam hati sini ya. Emosi kita ini dipengaruhi oleh pikiran. Emosi kita ini ternyata dipengaruhi juga yang kedua oleh gerak tubuh kita, teman-teman ya, atau fisik kita atau fisiologis ya. Dan yang ketiga, ternyata teman-teman ya, emosi kita itu dipengaruhi oleh kimia tubuh kita ya. Nah, saya berikan satu teknik dalam hipnoterapi ya, dalam hipnosis juga ada yang namanya Swiss pattern. Swiss pattern. Nah, saya sharing ini ke teman-teman supaya nanti riadohnya ke depan, mulai hari ini ke depan ya, itu bisa juga menggunakan teknik ini. Silakan bisa digunakan ya. Jadi silakan Anda jalani ya kehidupan Anda sehari-hari seperti normal-normal saja, lalu kemudian rasakan bedanya ya. Tetapi ya karena teman-teman juga sedang ada dalam riadoh atau latihan menjadi pribadi yang sabar gitu ya. Saya kasih satu senjata ini supaya teman-teman bisa menangkalnya ketika teman-teman ada situasi yang menghadang nih, perlu bantuan alat nih. Nah, saya bantu alat nih. Namanya Swiss pattern teman-teman ya. Namanya Swiss pattern atau pola desiran ya. Swiss pattern ini dia menggunakan 2 alat sekaligus yang bisa mempengaruhi emosi kita. Yang pertama dari pikiran, psikologis, yang kedua dari fisiologis gitu ya. Tapi ngomong-ngomong cukup nggak nih? Udah malam ya? Masih banyak waktunya. Masih ada ya? Ada. Oke. Masih ya? Oke, good. Oke, saya kasih yang namanya teknik Swiss pattern. Teknik ini juga saya ajarkan teman-teman di kelas emotional detox ya, kelas mentoring emotional detox ya. Teman-teman nanti juga yang mau ikutan kelas ini, kelas mentoring di emotional detox juga silahkan ya. Tapi ya itu berbayar ya, kelas premium. Itu investasi normalnya berapa Kang? 1.200.000 ya, tapi ada diskon 75%. Jadi 299. Yang ada di grup Telegram ya. Iya. Ada diskon 75%, dari awalnya 1.200.000 itu bimbingan coaching sebetulnya ya. Jadi coaching itu memang standarnya itu 1.500.000 ya, dan emotional detox itu sebetulnya coaching sebetulnya. Ya, tapi ya dari yang standarnya 1.500.000 itu di grade, di diskon banyak ya, jadi sekitar 299 ya. Betul. Ya, 299.000. Silakan teman-teman bisa ikut di sana, ada banyak teknik terapi di sana teman-teman. Dari mulai Swiss pattern tadi yang diajarkan sekarang, dari past and future pacing yang dulu diajarkan juga, dari timeline juga ada di sana teman-teman ya, dan banyak teknik terapi lain. Lalu kemudian emotional detox ini juga sebetulnya adalah pola coaching teman-teman. Maksudnya gimana Kang pola coaching ya? Karena gini, emosi itu teman-teman ya tidak hanya perlu dilepaskan emosi sesudah itu selesai. Ada
bermasalah atau ada problem dengan masa lalu, kita damaikan, setelah damai selesai. Dengan orang lain ada problem, kita selesai, kita damaikan, kemudian juga selesai. Dengan diri sendiri ada problem, kita damaikan, kemudian selesai. Kalau cuma sebatas itu tok doang, ternyata belum selesai, teman-teman, ya. Karena kita harus punya namanya daily activity yang kalau misalkan kita tidak kerjakan, teman-teman, ya, tidak kerjakan sana, maka itu pun juga pada akhirnya memunculkan kecemasan dalam diri kita. Ada daily activity yang harus kita kerjakan. Nah, daily activity ini seperti apa, Kang? Tentunya bukan sembarang daily activity, tetapi daily activity yang kemudian sudah dipelajari. Maksudnya daily activity yang memang sudah diamati, dipelajari. Ini selaras nggak dengan goal saya atau tujuan saya? Maka teman-teman pun nanti itu ada namanya goal setting, ya. Ada goal setting di sana. Ada kemudian memecah gajah, ya. Kalau ada orang bilang, bagaimana caranya memakan sapi? Ya, oke. Kang Yofi, gimana cara makan sapi, Kang? Tinggal 1 ekor sapi dimakan gimana? Sapi. Nggak mungkin, nggak kebayang. Nggak kebayang, ya. Tapi kalau sapinya disembelih dulu, ya, lalu kemudian dipecah-pecah, dagingnya dipotong, ya, lalu kemudian disimpan di freezer, ya, lalu kemudian dimakan sedikit, pada akhirnya habis juga, benar, ya kan? Nah, dalam coaching pun juga seperti itu, teman-teman. Jadi nanti ketika teman-teman dibikin setting goals, nah nanti dibuat perinciannya, daily activity apa yang perlu saya kerjakan sih. Nah, ini ternyata pengaruh terhadap emosional teman-teman semua. Teman-teman yang tidak punya goals teman-teman yang tidak punya rencana ke depan mau ngapain, akan terus-menerus melihat ke masa lalu, teman-teman. Padahal teman-teman sudah berdamai dengan masa lalu. Tapi gambarannya kan nggak ada di depan. Nah, nanti di mentoring emotional detox itu, teman-teman dibersamai untuk membuat goal setting juga. Dan tidak hanya itu, selain goal setting juga akan dibantu untuk mecahnya tadi, supaya bisa dimakan. Jadi pecahan daily activity. Nah, daily activity ini pun ternyata, teman-teman, ketika tidak selaras dengan goal teman-teman semuanya, ya, cemas juga. Kenapa? Karena di sana ada pesan tuh, kata Amos itu gini, hey, tujuan kamu itu ke sana loh. Kenapa kamu ngerjain ini? Tujuan kamu tuh ke sana loh, jadi dokter. Kenapa cuma nonton YouTube doang? Kenapa cuma baca-baca scrolling doang di Facebook? Nah, cemas itu pasti muncul, teman-teman, ketika daily activity kita tidak selaras dengan impian kita. Dan kecemasan juga muncul ketika kita tidak punya target ke depan mau ngapain. Kenapa? Karena terus ketarik ke belakang, teman-teman. Pikiran itu ke belakang terus, memori ke belakang terus, ya. Yang sudah diikhlaskan, yang sudah didamaikan, ketarik lagi ke belakang. Karena tidak punya tujuan ke depan. Nah, setelah punya tujuan ke depan, dipecah lagi, teman-teman. Daily activity. Terus kita bangun, teman-teman, yang namanya kebiasaan pemenang. Nah, di sini semua dipecah, semua pakai metodologi coaching atau metodologi life coaching, ya. Saya life coach juga, teman-teman, ya. Makanya di emotional detox ini juga konsepnya adalah sebetulnya itu life coach, ya. Bagaimana kemudian membantu teman-teman dari titik terdown sekalipun sampai kualitas kehidupannya lebih naik lagi, teman-teman. Nah, itu semuanya dibahas di emotional detox. Jadi kenapa ada 5 kita bikin di emotional detox. Yang pertama membuang emosi, teman-teman. Yang kedua adalah membuang kesalahan karena dibully. Termasuk teman-teman itu, ya, berdamai dengan orang lain, berdamai dengan masa lalu, dan berdamai dengan diri sendiri. Jadi terkait semua trauma itu diselesaikan di 3 materi itu. Berdamai masa lalu, berdamai dengan orang lain, berdamai dengan diri sendiri. Itu terkait trauma, terkait fobia, terkait kejadian-kejadian yang membuat diri kita menjadi terasa sedih, ya, di masa lalu, itu diselesaikan di 3 ini, dan masing-masing ada terapinya juga, teman-teman, ya. Dibuat 5 langkah emotional detox ini, teman-teman. Pertama, dia membuang kotoran emosinya. Yang keduanya, setelah membuang kotoran emosi, dia kemudian disterilkan. Kemudian setelah disterilkan, dia dibuat presisi bejananya. Setelah dibuat presisi bejananya, kemudian dia masukkan, teman-teman, air yang jernihnya, ya. Di stop, maksudnya keran yang comberannya dulu. Nah, di stop keran comberannya. Kemudian yang kelima, dia dibuka keran yang jernihnya atau air zam-zamnya. Nah, apakah ini maksudnya detail-detailnya teman-teman nanti akan pelajari di kelas emotional detox. Kurang lebih itu gambarannya, Kang. Dan di tiap-tiap sesi itu ada teknik terapi yang Bapak Ibu pelajari. Dan Masya Allah,
Ya, sangat menarik sekali teman-teman. Ya, di Kang, angkatan-angkatan Kang, berikutnya, di angkatan-angkatan sebelumnya, Kang Yofi, halo, ya. di angkatan sebelumnya itu yang punya migrain malah ikut sembuh, gitu ya, alhamdulillah. Yang punya mah kronis malah ikut sembuh juga, masya Allah, alhamdulillah, tabarakallah. Inilah kemudian teman-teman, nggak aneh, maksudnya nggak aneh gimana Kang? Maksudnya gini, karena kan emosi berpengaruh kepada fisik, ya, ya, yang tadi kan kayak migrain, kayak stroke, kemudian kayak apa namanya sakit lambung, ya, itu kan somatik teman-teman, psikosomatik. Penyakit yang kemungkinan besar itu diakibatkan oleh pikiran. Nah, di situ kemudian teman-teman ketika apa namanya dimulai mentoring 21 hari emotional detox, itu masya Allah ada kasih kasih testimoni ke kita, ya kan? Ada yang Kang, alhamdulillah migrain kita sembuh, alhamdulillah, ya kan? Kemudian ada yang mahnya juga ikut sembuh juga, alhamdulillah, ya kan? Lalu kemudian juga ada yang stroke-nya, masya Allah sudah beberapa tahun setelah ikutan mentoring emotional detox, ya, emotional detox ini qadarullah, ya, izin Allah, kesungguhan beliau juga, gitu ya. Dan tentunya saya merasa senang dan bersyukur karena Allah takdirkan kita ini tim di emotional detox ikut menjadi apa wasilah, dipilih oleh Allah sebagai wasilahnya untuk kesembuhan Bapak ini yang punya stroke. Jadi masya Allah sakit fisik pun juga ikut dampaknya, ya, insya Allah ikut kena juga. Nah gitu Kang Yofi gambarannya kurang lebih. Siap, siap, Kang. Kang ini, Ya. Kang, kalau misalnya saya ikutan nih, Kang, tapi takutnya tuh nggak bisa ngikutin kelas secara efektif, gimana tuh, Kang? Nah kalau misalkan apa namanya ngerasa nggak bisa ikutan kelas secara efektif, nanti ada sebenarnya videonya itu di-share kan, dia ada setiap hari itu di-share teman-teman semuanya, di tiap pagi di-share jam 10, itu bisa ditonton kapan saja sebenarnya. Mau siang, sore, malam itu terserah, ya. Di-share-nya itu pagi jam 10. Dan nanti di malam harinya itu ada sesi tanya jawab. Saya langsung yang mendampingi teman-teman, ya. Di setiap hari jam 10 Senin sampai Jumat. Jadi seperti itu teman-teman, Kang Yofi. Jadi ada linknya insya Allah. Gitu. Linknya ya. Oh, siap, siap. Ya. Jadi videonya bisa di-download gitu, Kang, disimpan, bisa ditonton kapan aja gitu ya. Sangat boleh download. Oh, iya. Linknya juga bisa disimpan, paling tetap ada. Gitu. Oh ya kan, kalau di e-course yang lain tuh kan biasanya tuh saya beli e-course nih pengalaman ya. Habis itu dikasih videonya, habis itu udah aja dilepas. Saya kadang nontonnya juga nggak ngerti atau malas gitu. Kalau di sini gimana nih Kang? Oh iya. Nah ini dia. Ini kebanyakan yang doyan e-course ya. Ini kebanyakan yang doyan e-course gitu. Dan merasa tertarik, daftar, ngeluarin uang, ya kan? Tapi mentoringnya nggak diikuti, videonya nggak ditonton, tanya jawabnya nggak diikuti, ya kan? Jadi akhirnya apa? Dibiarkan, cuma keluar uang, tapi manfaatnya tidak didapatkan, ya kan? Nah, untuk teman-teman yang tipe kali ini, ya, untuk bisa mendapatkan manfaatnya, insya Allah ya bisa konsultasi langsung lah. Jadi khusus teman-teman yang peserta yang daftar di Emotional Detox, ya, insya Allah punya kesempatan untuk konsultasi langsung terkait problemnya tadi. Yang mau hypno healing, silahkan. Lepaskan emosinya, dilepaskan keterkaitan emosi, dilepaskan pikiran program di pikiran bawah sadar yang tidak selaras, ya, kemudian diinstal pikiran yang program yang lebih selaras di pikiran bawah sadar kita. Nah seperti itu Kang, kurang lebih. Siap. Oh ya Kang. Ya. Mungkin sudah ada gambar. Sudah nanti ada informasinya mungkin bisa sama Kang Yopi ya. Iya nanti. Ada yang nanya nih kayaknya. Kang, kalau tekniknya itu berbahaya nggak Kang buat ini kan, buat bawah sadar kita gitu Kang? Kalau teknik itu Kang. Oke. Tekniknya berbahaya atau tidak? Oke, karena ini banyak teknik terapi ya Bapak Ibu, teman-teman semua. Ya, mungkin juga ada yang bertanya juga di antara teman-teman semua. Ini berbahaya nggak sih teknik terapinya? Nanti bisa mengakibatkan yang lain nggak? Oh, tenang ya Bapak Ibu, ini sudah beberapa angkatan, bahkan sudah diujikan ya di Universitas Islam Yogyakarta untuk mahasiswa psikolog, dan yang mintanya ada dosen langsung psikolog, dan semua sudah diujikan. Dan teknik terapi yang saya pilih sengaja ya teknik terapi yang memang bisa digunakan mandiri atau self terapi gitu ya. Ada banyak sekali teknik terapi di hipnoterapi dan NLP, ada yang terapi panjang. Nah, terapi panjang yang perlu pendampingan saya secara langsung itu tidak saya gunakan di mentoring ini. Jadi semua teknik terapi yang digunakan adalah teknik terapi yang bisa mandiri. Jadi itu aman insya Allah ya. Kalaupun memang ada sedikit pertanyaan kendala itu bisa dikonsultasikan nanti di malam harinya Kang. Seperti itu.
Oke, siap Kang, siap, siap. Siap, Ya, gitu ya. ya Kang. Ya Kang, kan biasanya nih kalau kalau saya pernah lihat-lihat tuh kalau eh, terapi langsung gitu personal tuh kan mahal banget tuh, di atas sejutaan tuh ya. Ya, Untungnya Kak, kalau di Emotional Talk tuh cuma 299.000 juga dapat 21 hari bimbingan. Udah murah banget itu Kang. oh iya iya iya. Iya, iya, Ya, iya, pokoknya iya, asik banget memang lah, asik memang banget lah. betul sekali. Ya, ya benar, benar banget Kang Yofi, ya Bapak Ibu semuanya. Itu sebetulnya kalau apa namanya orang apa teman-teman semua mau layanan terapi secara eksklusif, ya terapi langsung ke kliniknya Hadi Prayoga, ya ke tempat saya, itu memang biayanya lumayan lah ya. Itu biasanya 1.500.000 ke atas untuk sesi terapi. Tapi di emotional detox ini sebetulnya sangat murah sekali. Itu ada 21 hari dan didampingi oleh saya 1 hari 1 jam untuk konsultasi teman-teman ya, dan materi di share selama 21 hari. Ya gitu sih Kang, tapi by the way ada juga sih yang free, yang gratis. Kang saya mau terapi tapi ada nggak bisa ngasih Kang, saya itu saya nggak terlalu memaksakan harus bayar gitu, nggak, silakan datang, tetap kita bantu gitu ya. Oke, Kalau siap. untuk yang terapi gitu. Oke. Ya Oke Kang. ada yang datang terapi, ada yang ngasih kue bolen, ada itu ya. Kan saya nggak bisa ngasih banyak, cuma ngasih ini gitu kan, kasih di bawah bingkisan. Ya kita senang aja, bersyukur, alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah. Iya. Itu sih Kang Yofi ya. Siap, siap Kang. Udah Nah, paham lah, paham lah. Ya, lanjut mungkin ya yang oh yang teknik Swiss tadi Pattern terakhir ya. ya, hasil pattern ya, kepotong. Siap, Masya Allah. Baik, Ya, bisa. Bapak Ibu ya, untuk Swiss Pattern ini tekniknya sangat sederhana. Jadi karena teknologi yang kita gunakan itu apa namanya, pikiran, menggunakan bayangan kita. Masih ada waktu nggak nih? Udah jam 10 nih Kang. Masih melek nih. Halo? Jangan-jangan udah banyak yang tidur. Sudah keluar. Masih hadir? Ada berapa orang? Ada 24. Iya. Masih. Oh, bukannya masih. Saya- Oke, jadi teknik Swiss pattern ini sederhana ya. Coba kita gini. Analoginya teman-teman ya, sebenarnya ketika kita merasakan emosi tertentu, itu berarti kita sedang berpikir sesuatu. Ya, coba teman-teman bayangkan. Bayangkan apa namanya? Satu buah apel gitu ya. Apa yang Anda rasakan ketika Anda membayangkan sebuah apel? Dan kalau saya sampaikan kepada teman-teman cuka, oke, cuka, apa yang teman-teman rasakan ketika saya sampaikan cuka, gitu ya? Mulai Asam, kerasa asam. asamnya, oke. Lalu kemudian kecap, wah, jadi ya teman-teman, Manis. ya, jadi manis, kelihatan, ya kan? Ekspresinya itu bisa keluar. Bahkan, ya, dalam setiap sesi kelas di training saya itu biasanya dikasih ilustrasi pakai jeruk nipis yang dikecer gitu ya. Coba teman-teman ambil jeruknya, ambil sekarang apa namanya, pisau, coba belah, seret. Ya ketika Anda belah, coba perhatikan belahnya itu jeruk nipisnya. Coba lekatkan ke dekat mulutnya, kemudian diperas di situ, lalu kemudian rasakan di sana air jeruk nipisnya masuk ke dalam mulut Bapak Ibu sekalian, lalu kemudian lidah Bapak Ibu bisa merasakannya gimana rasanya. Itu kemudian teman-teman itu banyak ngeluarin tiba-tiba keluar air liur, ya kan? Karena ngerasa kecutnya. Nah, ini gambaran sederhana bahwa pikiran kita itu bereaksi kepada tubuh dan pikiran kita itu bereaksi kepada emosi kita. Ya. Dan ketika kita merasa sedih, itu berarti artinya ada film di sini tentang kesedihan. Pikiran kita seperti channel film, ya. Ketika kita pilih nomor 1 Indosiar, oke, berarti kita sedang nonton Indosiar di situ. Ketika pilih nomor 2 RCTI, kita nonton RCTI di sana. Ya. Intinya apa? Ketika kita tidak senang dengan nomor 1, kita bisa rubah channel ke nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, ya kan, sesuka kita. Kita bisa pilih channel mana yang disukai teman-teman tentunya. Ya. Nah, prinsip sederhananya seperti itu. Logika berpikirnya di Swiss pattern. Jadi ketika kita mengubah pikiran kita, maka berubah pula emosi kita. Ketika kita mengubah pikiran kita, emosi kita berubah. Ya, jadi Swiss pattern adalah pertama mengubah pikiran. Nah, yang kedua adalah mengubah gerak. Ya, dalam mengubah gerak, ya katanya Anthony Robbins gitu ya, motivator nomor 1 dunia. Ya, emosi
is created by our motions, atau emosi itu diciptakan dari gerakan, gitu ya. Nah, ketika kita bergerak, sesuatu gerakan itu sangat terkoneksi dengan emosi kita. Bayangkan teman-teman, ketika kita kemudian memiliki gestur tubuh seperti ini, ya, tubuh kita lesu seperti ini, membungkuk teman-teman, ya, dagu kita menutup, ya, kemudian wajah kita, ya, menunduk kayak gini, ya, lalu kemudian pandangan kita kosong, gitu ya. Lalu kemudian napas kita juga jarang-jarang, gitu kan. Oke, lalu kemudian bisa dirasakan. Kira-kira emosi apa yang bisa dirasakan dalam state ini? Biasanya kesedihan bisa dirasakan. Nah, tapi teman-teman, ketika kita membuka dada kita, ya, berdiri dengan tegak seperti ini, kemudian menyimpan tangan kita itu di bahu kita, di pinggang kita, ya, kedua tangan di pinggang kita, kemudian dada kita dibusungkan tegak seperti ini, lalu kemudian wajah kita tengadah ke langit seperti ini. Wow, emosi kita tiba-tiba berubah menjadi lebih bersemangat. Ternyata gerakan kita mengubah emosi kita. Ya, bahkan ahli NLP, ya, ketika salah satu guru NLP, ya, ketika dia merasakan emosi, dia langsung keluar ambil sepedahan keliling komplek, gitu ya, karena dia tahu bahwa rahasia untuk mengubah emosi adalah dengan mengubah gerak. Sepedahan gitu, hilang emosinya seketika, gitu ya, dengan mengubah gerak, gitu ya. Nah, sweet spot ini kombinasi keduanya, teman-teman, mengubah pikiran dan mengubah gerak, ya. Jadi tekniknya yang pertama adalah ketika teman-teman tiba-tiba diserang badai emosi, gitu ya, tiba-tiba diserang badai emosi ini. Nah, teman-teman jangan biarin terlalu lama, teman-teman. Ya, untuk riadoh nih, jangan biarin terlalu lama. Tiba-tiba ada kesedihan, jangan dibiarin lama kesedihannya, ya. Langsung diatasi, rubah gerak kita, rubah pikiran kita. Coba pikiran kita bayangkan kepada dream kita, pikiran kita dibayangkan apa impian kita, apa impian mulia kita. Nah, impian, ada impian nafsu, ada impian yang mulia. Ya, pastikan kita punya impian yang mulia. Bukan impian nafsu, ya. Impian mulia adalah impian yang ketika kita capai itu Allah ridho dan kita dapat pahala banyak, gitu ya. Nah, bayangkan impian kita di pikiran, kemudian ubah gerakan kita, ya. Seketika emosi kita pun juga berubah. Nah, tekniknya gimana, Kang? Oke, gini, kalau misalkan yang diajarin tekniknya suspatan ini, ya, ketika muncul badai emosi kita, ya, kita rubah state kita. Ada yang pertamanya ini, ada yang loncat-loncat dulu. Namanya kalau istilahnya salah satu guru saya, Pak Tung Desa Maringin, itu namanya guncang bumi, teman-teman. Loncat 1, 2, 3 sampai 100 kali, ya. Loncat kayak squat jam kayak gitu, teman-teman. Loncat sampai 100 kali sampai panas itu, badannya kerasa, teman-teman. Nah, setelah loncat kayak gitu, lalu kemudian dia membuka tangan kirinya kayak gini. Oke, lalu kemudian dia bayangkan di atas ini, ya, teman-teman, emosi yang dirasakan. Dia munculkan di atas tangan kirinya itu emosi yang kerasa. Coba munculkan, teman-teman. Misalkan sedih. Sedihnya itu teman-teman bisa teman-teman tuh pasti beda-beda, ya, cara imajinasinya. Ada mungkin ngebayangin tulisan sedih, SEDIH di atas telapak tangannya. Atau bisa jadi juga peristiwanya tuh kejadian sangat detail, gitu kan. Nah, semuanya bayangin ada di atas telapak tangan kiri kita, ya. Nah, oke, setelah itu, ya, setelah jelas dilihat, dirasakan, diperhatikan, ya, didengar, si rasanya itu diwakili oleh apakah? Oleh gambar, oleh video yang bergerak, atau oleh tulisan? Pasti beda-beda. Misalkan tulisan SEDIH, sedih, ya, munculkan itu, munculkan tulisannya, atau gambar, munculkan gambarnya, atau video yang bergerak, munculkan videonya. Bayangkan di situ. Ya, lalu kemudian dengan penuh semangat, teman-teman. Kemudian tangan kanan, tarik ke belakang, kemudian digeprek keras sedikit. Bang! Wah, dipukulkan tangan kanan, bang! Ke tangan kiri. Kemudian bayangkan tidak terdengar, Pak. Oh, terdengar, ya. Sorry. Tidak terdengar? Oke, lalu kemudian bayangkan itu, ya,
ketika ada gambar di sini, teman-teman tangan kanannya di sini, tangan kanan ke belakang, kemudian ambil ancang-ancang kayak gini, ambil ancang-ancang, kemudian pukulkan ke tangan kirinya yang depan tadi, sekeras mungkin, ya, digeprak kayak gini, bam kayak tadi, ya, lalu kemudian bayangkan gambarnya tadi, tulisannya tadi, lalu kemudian videonya tadi itu hancur berkeping-keping, hilang, ya. Lalu kemudian setelah dibayangkan tadi pecah berkeping-keping, ya, tulisan sedihnya atau gambar sedihnya atau video sedihnya tadi, boom, ya, digeprak sama tangan kanannya, pecah berkeping-keping, ya. Lalu kemudian ketika teman-teman buka di sini, buka pelan-pelan, buka lagi tangan kanannya, dibuka kayak gitu, wow. Nah, ketika buka gini, teman-teman bayangkan, wow. Nah, di telapak tangan ini dibayangkan apa yang teman-teman emosi sebaliknya yang lebih positif. Kalau sedih berarti lawannya itu bahagia. Berarti ketika kita buka tangan kita yang diwakili oleh teks atau diwakili oleh tulisan, wow, muncul bahagia. Kan? Sambil ekspresinya bahagia. Ya, kalau misalkan gambarnya diwakili oleh gambar, kita buka gambar bahagia. Misalkan apa? Gambar kita sedang wisuda, atau gambar anak kita yang baru lulus kuliah, atau gambar anak kita lagi berenang, gambar kebahagiaan. Atau video, berarti ada gambar di situ, video yang bergerak, gambar yang bergerak, video, munculkan di sana. Wow. Nah, di situ teman-teman, seketika aneh bin ajaib. Cuman jurus yang sederhana seperti ini itu bisa mengubah kondisi emosi kita, teman-teman. Jadi ingat tadi yang pertama langkahnya adalah ubah gerak kita, loncat-loncat ataupun apapun, ya, bisa apapun itu. Kalau misalkan Bapak Ibu mau ambil yang loncat-loncat saja. Ya, lalu kemudian setelah itu bayangkan tangan kiri tadi, rasanya yang dirasakan, wakili di situ apakah tulisan tadi, apakah gambar, apa video. Setelah itu kemudian ambil ancang-ancang pakai tangan kanan, digeprak sekeras mungkin, sampai dibayangkan pecah. Tulisan sedihnya, gambar sedihnya, video sedihnya, gitu kan, sudah dibayangkan pecah. Lalu kemudian setelah pecah tadi di dalam imajinasi kita, buka, wow, sebaliknya. Kalau bahagia, lihat bahagianya. Seperti itu. Itu bisa diulang-ulang, teman-teman. Nah, itu namanya pola desiran atau Swiss pattern. Pengembangannya banyak, teknik Swiss pattern. Ini salah satu pengembangan juga dari teknik Swiss pattern. Intinya, kalau teknik Swiss pattern lebih sederhana lagi, tapi ini pengembangannya. Pengembangan teknik Swiss pattern. Nah, teknik ini pun juga dipelajari di kelas emotional detox, sangat sederhana. Nah, teknik-teknik yang seperti inilah kemudian, ya, yang teman-teman bisa nanti ya, teknik-teknik yang sifatnya itu self terapi, gitu ya, jadi aman insya Allah. Nah, itu teknik yang sederhana Swiss pattern yang bisa teman-teman gunakan. Tadi ingat fondasi atau dari basic dari teknik ini adalah dia mengubah pikiran dan mengubah gerak, ya, mengubah gerak, mengubah pikiran, ya, bahkan dengan mengubah bayangan kita tentang kata-kata pun juga emosi kita berubah, ya. Dan itu semua juga diajarin di kelasnya emotional detox. Ya, itu dia teman-teman. Ya, Bapak Ibu semua yang hadir, terima kasih pada 22 orang yang masih stay setia, ya, sampai jam 10 lebih ini. Wah, luar biasa, hampir setengah 11. Mudah-mudahan iya, mudah-mudahan teman-teman semuanya, Bapak Ibu, ya, yang sampai jam setengah 11 ini masih luar biasa, masih hadir. Mudah-mudahan semuanya, semua waktu, semua biaya mungkin yang dikorbankan karena mengikuti kelas ini, ya, mudah-mudahan oleh Allah diganti dengan yang lebih baik, ya. Dan setiap waktu tadi yang digunakan untuk ibu-ibu sabar, untuk Bapak Ibu sabar hadir, ya, di depan kamera ini, mudah-mudahan dicatat sebagai amal soleh Bapak Ibu semuanya, dicatat sebagai amal soleh kita semua juga, ya, insya Allah. Dan tadi, ya, mudah-mudahan semua diganti yang lebih baik lagi oleh Allah, gitu, ya, insya Allah. Amin. Allahumma amin. Demikian Kang Yofi, teman-teman semuanya, ya. Terima kasih. Alhamdulillah, hatur nuhun Kang Adi. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Dan senjata yang terakhir ini yang Swiss pattern ini ampuh banget, ya. Tadi saya udah sempat terkantuk-kantuk. Oh, iya. Melek langsung. Tarik napas gitu juga. Langsung seger. Okay. Ya, baik. Mungkin karena udah malam juga, ya. Sepertinya tidak usah ada pertanyaan, Kang, ya. Cukup aja gitu.
Atau mau buka pertanyaan? Kalau mau ada pertanyaan, boleh nanti di kolom grup ya. Ya, Atau di Telegram ya. Telegram di boleh grup ya. Telegram aja ya, silakan. Teman-teman ini semua hadir di yang hadir di kelas sekarang ini juga ada di Telegram juga ya. Sudah ada di grup Telegram ya. Sudah ada kayaknya. Bisa langsung tanya di grup aja. Di Telegram, insya Allah ya Bapak Ibu. Iya. Ya. Demikian. Siap. Ya mungkin untuk sesi malam ini kita cukupkan. Alhamdulillah. Silakan Kang, doa penutup Kang. Oh, sudah closing ya? Iya. Ada informasi lagi nggak? Atau cukup? Sudah ya? Sudah kayaknya. Oke. Baik teman-teman ya, itu tadi pembelajaran kita malam hari ini tentang bagaimana membuang kemarahan yang tidak pada tempatnya. Teknik yang kita gunakan adalah hypno healing ya, insya Allah. Menggunakan script sugesti tadi untuk melepaskan rasa terhadap situasi. Sama-sama Ibu Wati, ya terima kasih. Juga hipnosis tadi sugesti untuk kemudian membersihkan pikiran bawah sadar kita dari program-program yang tidak selaras dan menggantinya dengan program yang lebih selaras lagi. Lalu kemudian teknik tadi di Swiss Proton yang terakhir mudah-mudahan juga bisa menjadi alat, yaitu alat yang digunakan kalau memang Bapak Ibu perlu menggunakan alat ya ketika dihadapkan pada badai emosi tadi. Insya Allah mulai hari ini yakin tadi ya bismillah semua yang Bapak Ibu pelajari hari ini, semua yang Bapak Ibu pelajari malam hari ini ya semuanya dari awal sampai selesai sampai hari detik ini gitu ya. Insya Allah semuanya yang baik-baik silakan simpan dalam pikiran benak bawah sadar Bapak Ibu semuanya ya, silakan Anda terima, Anda kemudian sadari, Anda ambil pesan positifnya, Anda kemudian ikhlaskan, lepaskan, ya, tarik nafas dalam, tahan bersama perlahan, kayak gue bagus sekali, dan semua tadi keraguan, ya, yang hadir dalam pikiran bawah sadar Bapak Ibu semua ya, terkait tentang saya bisakah atau tidakkah menghilangkan sifat ini, semuanya silakan dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan, dimusnahkan, tarik nafas dalam, tahan bersama perlahan. Dan yakinlah Bapak Ibu, bismillah ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah akan merubah kita kalau kita memang berusaha untuk mau berubah. Ya, dan ingatlah satu pesan tadi ya, sebagaimana kita mudah membangun kebiasaan negatif di waktu yang lalu, maka kita pun sebetulnya juga mudah untuk membangun kebiasaan baik di masa sekarang ke depan. Ya. Ya, dari saya itu saja. Sebentar Kang, ada yang nanya nih Kang. Bagaimana katanya kalau mau ikutan kelasnya Kang Hadi katanya gitu. Oh, ini saya sebentar share screen dulu ya. Oh, silakan. Iya. Nah, sebentar. Nah, ini caranya silakan. Ditulis bisa WhatsApp ke nomor saya atau ke nomor admin di 081 12104947. Nah, silakan di screenshot atau dicatat tuh, silakan. Ya. Saya copy, dikirim di kolom chat juga ya. Nah, di kolom chat sudah dikirim juga. Share screen-nya muncul Kang? Ada Kang. Muncul, ada ya. Ya, siap. Nah, untuk teman-teman yang mau ikutan silakan daftar ke nomor WhatsApp saya di 0857 2159. Iya, ya. Kang Yofi, ada program affiliate nggak di sini? Atau teman-teman boleh ikut nggak? Ada, boleh ikut Kang. Nanti ada setelah teman-teman ikutan misalnya, nanti kita ada program affiliate. Jadi di mana teman-teman tugasnya hanya nyebar link ini aja Kang, link kelas kita yang gratisan. Nah, jika ada yang ikut kelas berbayar, nanti teman-teman dapat komisi 35% Kang. Oh ya, siap. Jadi teman-teman yang bergabung ada program reseller ya, nanti ada komisi. Ya, ada komisi siap. Nanti. Gitu. Siap. Nah, itu dia teman-teman. Ya, itu mungkin di antara upaya dari Kang Yofi dan juga upaya dari kita untuk juga kemudian membuka passive income ya, mungkin untuk teman-teman, atau juga active income juga boleh ya, insya Allah.
Terima kasih. Oh, sama-sama Ibu Fitri. Ya, itu Kang Ya. mungkin ya. Siap, itu Oke. cukup. Ya. Saya lanjut. Ya. Oke, baik teman-teman semuanya, Bapak Ibu ya. Semua keraguan tadi ya, yang muncul dalam benak Bapak Ibu semua pada malam hari ini tentang apakah saya bisa atau tidak, ya silakan semuanya disadari ya, kemudian diterima, ambil pesannya, ambil pesan positifnya, lalu kemudian silakan lepaskan, ikhlaskan dari napas panjang. Oke, hembuskan. Oke, good, bagus sekali. Lalu kemudian semua keyakinan yang menghalangi Bapak Ibu untuk kemudian menjadi pribadi yang lebih baik, semua keyakinan, semua belief system ya yang menghalangi Bapak Ibu untuk kemudian menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depan, ya entah itu dampak karena mendengar dari seseorang, entah itu dari lembaga, entah itu dari instansi, entah dari orang, entah dari siapa, ya entah itu baik dari struktur backgroundnya spiritual maupun juga budaya seperti itu. Kemudian silakan Bapak Ibu kemudian untuk kemudian sadari, terima pesannya, ikhlaskan dan lepaskan, tarik nafas dalam, tahan, hembuskan perlahan. Yakini bahwa Bapak Ibu bisa menjadi pribadi yang Bapak Ibu ingin bentuk, ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, la ikraha fiddin. Bahkan Allah sampaikan tidak ada paksaan untuk menempuh jalan yang lurus. Sebagian menafsirkan la ikraha fiddin adalah tidak ada paksaan dalam agama, tapi ternyata din ini juga bisa diartikan sebagai jalan yang lurus. Tidak ada paksaan untuk menempuh jalan yang lurus. Allah bahkan memberikan kita kebebasan untuk bertindak atau tidak. Dan yakinlah dari sekarang bahwa kita bisa membentuk apa yang ingin kita bentuk. Bismillah, tentu dengan meminta pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala agar lebih dimudahkan lagi, insya Allah. Ya, jadi apapun teman-teman, semua pikiran, semua prasangka, semua belief system, semua keyakinan yang membuat kita ragu, semua keyakinan yang menghalangi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik terkait marah tadi, untuk menjadi pribadi yang lebih penyabar lagi terkait marah tadi, ya silakan teman-teman kemudian sadari, ya terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan, tarik nafas dalam, sebut, dibatalkan, tidak katakan, kemudian lepaskan, musnahkan semuanya, hapuskan pelan. Oke, bagus sekali. Dan mulai saat ini, ya Bapak Ibu silakan untuk menerima semua pesan positif yang ada dalam pikiran bawah sadar Bapak Ibu, ya. Nah, di antaranya adalah Bapak Ibu bahwa yakin semuanya Bapak Ibu bisa kontrol apa yang bisa Bapak Ibu kontrol, termasuk Bapak Ibu bisa menjadi tuan dari emosi Bapak Ibu sekalian saat ini, insya Allah ya. Bismillah, berpasrah diri kepada Allah, ya. Mudah-mudahan mulai detik ini, mulai hari ini kita menjadi pribadi yang baru setelah training ini, setelah Bapak Ibu meninggalkan bahkan kelas Zoom ini, ya saya Kang Yofi dan teman-teman semuanya yang hadir di kelas Zoom ini, ya. Mulai dari detik pertama meninggalkan kemudian kelas Zoom ini, Bapak Ibu menjadi pribadi yang lebih baru, menjadi pribadi yang baru, pribadi yang lebih positif lagi, lebih tenang, lebih yakin, lebih optimis, lebih sadar, lebih bertindak secara sadar, ya. Lebih bisa disadari, lebih bisa memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan yakin Bapak Ibu semuanya ya bisa memilih pilihan yang terbaik, insya Allah. Kita berpasrah kepada Allah, mudah-mudahan Allah menolong kita. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Semua pikiran tadi, semua keraguan, ya silakan dicabut, dibatalkan, dikatakan, dilepaskan, dimusnahkan. Tarik nafas dalam. Tahan, hembuskan pelan. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaannya. Saya tutup ya dengan doa kifaratul majelis. Mudah-mudahan segala dosa yang ada ya dalam majelis ini oleh Allah diampuni, dan semua pahala mungkin amal soleh yang ada diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wasilahnya dengan doa kifaratul majelis ini, insyaallah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.